Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Pertama, mari kita bersyukur kepada Allah SWT atas semua karunia yang diberikan kepada kita semua, sehingga alhamdulillah pada malam yang insya Allah diberkahi Allah ini, kita sama-sama bisa diberikan Allah kemudahan untuk bisa berkumpul dan memulai kajian perdana kita terkait dengan coaching dan mentoring untuk menjadi konsultan bisnis Islam. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah menimpakan pada manusia pilihan Allah, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, untuk malam ini saya mencoba menyampaikan materi tentang pendahuluan terlebih dahulu ya terkait dengan kegiatan kita. Karena ini merupakan materi pendahuluan, saya berharap nanti dari materi ini kita memiliki pemahaman yang sama tentang syariat Islam atau tentang Islam secara umum, sehingga dalam memahami Islam ke depannya kita punya frame yang sama ya, sehingga nanti pemahamannya bisa sama dan utuh, tidak ada perbedaan di dalam memandang Islam itu sendiri ya. Baik, kita mulai. Saya mengawali materi pendahuluan ini dengan mengetengahkan ayat ya, untuk memantapkan pemahaman kita tentang Islam. Ya, kenapa saya penting membahas ini? Karena hari ini ada pergeseran yang sangat luar biasa dari umat Islam ketika mereka memahami Islam. Ya, bahwa hari ini Islam itu tidak lagi dipahami sebagaimana kemudian para sahabat Nabi memahami Islam. Tidak lagi dipahami sebagaimana generasi-generasi awal Islam dulu ketika memahami Islam. Ya, maka penting kemudian kita mendudukkan Islam itu kembali sehingga sesuai dengan pemahaman yang dikehendaki oleh Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Ya. Karena hari ini ketika kita bicara Islam itu biasanya orang akan mengatakan bahwa Islam itu misalnya kalau ditanya apa itu Islam, ya biasa orang akan mengatakan ya Islam itu agama cinta damai. Ya. Islam itu bahkan ada yang mengatakan Islam itu Isya, subuh, lohor, asar, maghrib, ya. Atau Islam itu agama yang tidak memaksa dan semua macam definisi yang diberikan oleh setiap kaum muslimin ketika ditanyakan tentang Islam. Ya. Tapi pengertian-pengertian atau pemahaman-pemahaman itu sangat jauh dari apa yang dikehendaki oleh Allah dan Rasul-Nya. Ya. Sehingga kita harus mendudukkan ulang pemahaman kita agar kemudian sesuai dengan apa yang dikehendaki Allah dan Rasul. Yang pertama yang harus kita pahami terlebih dahulu ya, ketika turun surat Al-Maidah ayat 3 ya, ini menunjukkan bahwa Islam itu ketika ayat ini diturunkan, itu Islam itu telah sempurna ya. Kalau bahasa di dalam Al-Qur'an itu kamil, kamilan ya. Syamilan, kamilan, syamilan. Agama yang sempurna, agama yang menyeluruh. Ya. Ketika Allah SWT berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Al-yawma akmaltu lakum dinakum, wa atmamtu alaikum ni'mati, wa raditu lakumul islami dina. Ya. Kata Allah SWT, pada hari ini, Al-yawma akmaltu, telah aku sempurnakan, lakum dinakum, bagi kalian, agama kalian. Ya. Maka ketika ayat ini diturunkan menurut sebagian mufassir, ini adalah ayat yang menunjukkan bahwa syariat Islam itu telah sempurna diturunkan kepada Rasulullah SAW. Ya. Maka ada satu kata yang kemudian harus kita perhatikan dengan baik di situ, kata-kata akmaltu. Ya. Akmaltu itu sempurna. Maka ketika Allah mengatakan agama ini telah sempurna 14 abad yang lalu, maka sudah dipastikan di dalam agama Islam itu tidak akan kita temukan satu pun kekurangan. Atau ada satu cacat yang ada di dalam Islam. Itu mustahil kita temukan. Kenapa? Karena Allah telah mengatakan bahwa ketika ayat ini diturunkan 14 abad yang lalu, Islam itu telah kamilan, telah sempurna. Ya.
Kemudian Allah katakan wa atmamtu 'alaikum nikmati, dan pada hari itu ya ketika ayat ini diturunkan telah aku cukupkan nikmatku untukmu, wa raditu lakumul islami dina, dan telah aku ridhoi Islam itu menjadi agamamu. Ya. Maka ketika ayat ini diturunkan, Islam itu telah mencapai kesempurnaannya. Ya. Artinya semua syariat tentang kehidupan ini telah sempurna diturunkan oleh Allah kepada Rasulnya, dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam telah menjelaskan juga semua yang terkait dengan syariat-syariat Allah itu. Ya, maka tidak ada alasan lagi bagi kita ya yang beriman pada Allah dan Rasulnya masih menganggap bahwa ternyata masih banyak hal-hal yang tidak diatur di dalam Islam. Ya, maka kalau ada satu saja, maka sering saya sering menantang banyak orang ya. Saya katakan ketika membahas ayat ini, coba misal kita cari ada tidak satu saja masalah di dalam kehidupan ini yang Islam itu tidak membahasnya, ya. Atau syariat Islam tidak ada untuk mengurusi masalah itu. Ya. Kalau ada, ya kita temukan berarti ayat ini salah. Ya. Kenapa? Karena ayat ini mengatakan Islam itu telah sempurna, berarti semuanya sudah dibahas di dalam Islam. Ya, maka di dalam Islam itu mulai dari hal yang paling sederhana ya, mulai cara potong kuku, mulai cara masuk kamar mandi, pakai sendal dan segala macam itu diatur. Sampai masalah yang besar, makro bagaimana menjalankan sebuah negara itu pun sudah diatur dan dicontohkan oleh Nabi SAW. Inilah hakikat kesempurnaan Islam itu, mulai dari hal yang kecil sampai hal yang besar semuanya diatur di dalam Islam. Nah, namun demikian, ya masih sering kita jumpai hari ini, ya, dan kadang kita merasa sedih bahwa sebagian kaum muslimin hari ini kemudian masih mempertanyakan apakah Islam itu sudah sempurna, ya, apa benar Islam itu sempurna. Bahkan ada nada-nada sinis ya dari kaum muslimin yang mengatakan oh banyak kok yang tidak ada di dalam Islam, ya. Banyak kok yang tidak diatur di dalam Islam, ya. Ini tidak diatur, ini tidak diatur. Ya. Nah, nada-nada seperti ini masih sering kita jumpai di tengah-tengah kaum muslimin ya. Nah, bukan orang-orang kafir yang mengatakan, tapi justru kaum muslimin sendiri. Nah, ungkapan-ungkapan seperti ini menunjukkan bahwa di tengah-tengah kaum muslimin itu hari ini telah terjadi penurunan yang sangat tajam sekali dalam mereka memahami Islam dibandingkan dengan generasi-generasi awal Islamnya. Sehingga hari ini kita memahami Islam itu tidak lagi sebagaimana yang dipahami oleh para sahabat Nabi SAW. Ya. Mari kita coba jawab pertanyaan tadi. Ya. Apakah Islam itu telah sempurna? Nah, kita lihat di dalam Al-Quran Allah menjelaskan ya bahwa Islam itu turun, Al-Quran itu turun untuk menjelaskan segala sesuatu yang ada di dunia ini. Ya, Allah SWT berfirman dalam surah An-Nahl ayat 89, "Wa nazalna 'alaikal kitab tibyanan likulli syai'." Ya, kami menurunkan Alkitab, Al-Qur'an ini kata Allah tibyan ya, untuk menjelaskan likulli syai', untuk menjelaskan segala sesuatu. Ya. Artinya apa? Al-Quran itu sebagai petunjuk dari Allah SWT itu telah menjelaskan segala sesuatu yang terkait dengan kehidupan ini. Likulli syai', segala sesuatu telah dijelaskan di dalam Al-Quran. Wa huda wa rahmah, dan sebagai petunjuk ya, serta rahmat, wa busyra lil muslimin, dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri atau kaum muslimin. Ya. Nah, dari ayat ini kita semakin memahami bahwa syariat Islam itu sempurna, ya, dan Al-Quran itu menjelaskan segala sesuatu, dan tidak ada sesuatu pun di alam kehidupan ini, ya, di kehidupan dunia ini, kecuali Islam akan datang menjelaskan bagaimana hukum-hukum terkait sesuatu yang ada di dalam kehidupan itu. Ya. Maka jika hari ini masih ada orang yang mengatakan, oh Islam itu belum sempurna, oh masih banyak kok yang tidak ada di dalam Islam, berarti dia kemudian mempertanyakan kebenaran dari ayat ini. Ya, ketika Allah mengatakan, wa nazalna 'alaikal kitab, kami turunkan Alkitab, Al-Quran itu tibyan likulli syai', ya, sebagai penjelas atau menjelaskan segala sesuatu yang ada di dalam kehidupan ini. Maka orang-orang yang beriman kepada Allah SWT dan orang-orang yang hatinya dilembutkan oleh Allah SWT untuk menerima kebenaran, mustahil kemudian
menentang atau menolak kebenaran ayat ini, bahwa segala sesuatu telah dijelaskan oleh Allah SWT melalui Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Ya. Nah, setelah kemudian kita mengetahui bahwa segala sesuatu itu telah dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Quran, maka kemudian Allah memberikan ancaman ya kepada orang-orang yang masih ngotot untuk kemudian tidak meyakini bahwa Islam itu sempurna. Ya, Allah memberikan ancaman dan peringatan kepada siapa saja yang kemudian masih meragukan bahwa Islam itu sempurna. Ya, maka kata Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 99, "Walaqad anzalna ilaika ayatin bayyinat," dan sungguh kami menurunkan ayat-ayat yang jelas kepadamu Muhammad, "wa ma yakfuru biha illal fasiqun." Ya, dan tidak ada yang mengingkarinya selain orang-orang yang fasik. Ya. Di ayat ini Allah mengatakan walaqad, dan sungguh ya, dan benar-benar kami turunkan kepada engkau Muhammad ayat-ayat yang jelas ya. Makanya di dalam Islam itu ya, semua aturan-aturan di dalam syariat Islam itu telah jelas ya. Bahkan di dalam hadis yang dijelaskan oleh Nabi SAW, saking jelasnya syariat Islam itu disampaikan oleh Nabi SAW ya, sampai-sampai Nabi mengatakan, "Aku tinggalkan kalian ya, umatku itu dalam kondisi terang benderang." Ya. Yang mana malamnya, kata Rasulullah, sebagaimana terangnya siang hari. Artinya apa? Di dalam Islam itu tidak ada wilayah yang abu-abu. Telah jelas kemudian dijelaskan oleh Nabi SAW, mana yang halal, mana yang haram itu telah jelas. Ya. Maka kata Nabi, tidak ada orang-orang yang tersesat dari umatku, kata Nabi, illal fasikin, kecuali orang-orang yang fasik. Ya, senada dengan ayat ini ya, ketika kemudian Allah mengatakan walaqad anzalna ilaika ayatin bayyinatin, dan sungguh kami menurunkan ayat-ayat yang jelas kepada Muhammad, wa ma yakfuru, dan tidak ada yang mengingkari ayat-ayat itu illal fasikun, kecuali orang-orang fasik. Nabi pun menjelaskan orang-orang yang mengingkari kesempurnaan Islam, mereka adalah orang-orang yang fasik. Ini ancaman dari Allah ya. Dan orang-orang fasik itu adalah orang-orang yang lebih dulu masuk ke dalam neraka dibanding dengan orang-orang yang kafir. Kenapa? Karena mereka kemudian mengetahui kebenaran, tapi mereka kemudian mengingkari kebenaran tersebut. Ya, nah, maka ancaman ini tidak main-main. Ya, ketika kemudian Allah melabeli orang-orang yang tidak meyakini kesempurnaan Islam itu sebagai orang-orang yang fasik. Nah, kemudian tidak sampai di sana, di dalam surat Al-Baqarah ayat 85, kemudian Allah menjelaskan, memberikan ancamannya ya. Dan ini harus menjadi renungan bagi kita semua ya, bahwa ancaman ini tidak main-main ya. Allah mengatakan, "Afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'din." Ya. Apakah kamu itu akan beriman kepada sebagian saja isi Alkitab, isi kitab Taurat ya? Karena ini bermakna umum, kita bisa bawakan maknanya ke dalam Al-Quran. Apakah kamu akan beriman kepada sebagian saja isi Al-Quran? Ya. Wa takfuruna bi ba'din, kemudian ingkar kepada sebagian isi yang lain. Misalnya di dalam Al-Quran itu ada ayat-ayat tentang sholat, ya kita sholat. Ada ayat-ayat tentang puasa, kita puasa. Ada ayat-ayat tentang zakat, ya mungkin kita masih pikir-pikir mau bayar zakat. Ya. Apalagi kalau nanti usahanya sudah besar, zakatnya bisa miliaran, mikir-mikir ngeluarin uang. Ya. Atau misalnya di dalam Al-Quran itu ada ayat-ayat tentang hudud, ya, tentang kisos dan segala macamnya. Atau ada ayat-ayat yang tentang ekonomi, ya, tentang muamalah, tentang meninggalkan riba dan segala macamnya. Ya. Maka ayat-ayat yang kemudian sesuai dengan hawa nafsu kita, kita imani. Ya. Ketika ayat itu tidak sesuai dengan keinginan, bertentangan dengan kepentingan kita, ya, Allah katakan tinggalkan riba. Ini bagaimana mau membangun usaha kalau tidak pakai riba? Ya. Nah, maka ketika kita memilih syariat Islam itu sebagaimana kita memilih hidangan, makanan yang terhidang di hidangan, nah ini kemudian ancaman dari Allah SWT. Ya, sikap yang seperti ini yang diancam oleh Allah SWT. Maka Allah katakan, afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'din. Apakah kalian hanya akan beriman kepada sebagian saja isi kitab, kemudian kalian ingkari sebagian yang lain yang tidak sesuai dengan hawa nafsu dan kepentingan kalian. Ya. Nah, kata Allah, fama jazaa'u may yaf'alu dzalika minkum, siapa yang model begitu ya,
Siapa yang berbuat demikian di antara kalian, kata Allah, siapa yang berimannya setengah-setengah, ya, beriman kepada ayat-ayat yang kemudian sesuai dengan hawa nafsunya, kemudian kafir atau mengingkari ayat-ayat yang tidak sesuai dengan hawa nafsu dan kepentingannya, apa kata Allah, ya, jazamu yaf'alu dzalika illa hizyun fil hayatid dunya, ya, kata Allah, tidak ada balasan yang pantas bagi orang tersebut, orang yang beriman kepada sebagian isi Al-Qur'an dan mengingkari sebagian yang lain, ya. Kata Allah, hizyun fil hayatid dunya, kenistaan, kehinaan di dalam kehidupan dunia, ya. Artinya apa? Orang-orang yang mengingkari syariat Allah itu pasti kehidupannya penuh nista, penuh kehinaan. Ya, dan itu janji dari Allah SWT. Apakah cukup sampai di situ? Ternyata tidak. Ancaman Allah itu masih berlanjut. Ya, wa yaumal qiyamah, dan nanti pada hari kiamat, kata Allah, yuradduna ila asyaddil azab. Ya, orang-orang yang beriman kepada sebagian isi Al-Qur'an, kemudian kafir pada sebagian yang lain, kata Allah, pada hari kiamat akan dikembalikan kepada azab yang paling berat. Ya, asyaddul azab, asyaddil azab, azab yang sangat keras sekali. Maka teman-teman, insya Allah dirahmati Allah SWT, dari ayat ini kemudian harusnya menjadi renungan bagi kita, ya, bahwa ternyata ketika kita memilih syariat Islam, ya, tidak kemudian menundukkan hawa nafsu kita di bawah syariat Islam, di bawah syariat Allah SWT, maka apa yang terjadi? Kita sholat, ya, kita puasa, kita zakat, kita haji, ya, tapi kemudian kita masih mengambil riba, kita masih bermuamalah tidak sesuai syariat, ya, kemudian masih melanggar aturan-aturan Allah yang lain. Nah, maka yang terjadi apa? Ada kehinaan di kehidupan dunia, dan nanti di hari kiamat kemudian Allah masukkan ke dalam azab yang sangat berat. Ya, wa mallahu bighafilin amma ta'malun, dan Allah tidak pernah lengah terhadap apapun yang kamu kerjakan. Maka ayat ini seharusnya sudah bisa kemudian menjadikan kita untuk merenung, ya, agar kemudian kita berhenti untuk kemudian memilih-milih syariat Allah, ya. Karena syariat Allah itu bukan seperti hidangan Prancis yang bisa kita pilih, mana yang kemudian sesuai hawa nafsu kita ambil, yang tidak sesuai dengan hawa nafsu kita tinggalkan, tidak bisa, ya. Karena syariat Allah ini, agama Allah ini bukan hidangan yang bisa kita santap sesuka hati kita. Mudah-mudahan kemudian ayat ini bisa menjadikan peringatan bagi kita agar betul-betul kita kemudian mengambil syariat itu secara total dan tidak memilih-milih. Ya, kita lanjutkan ini materinya. Sebentar. Nah, terus ketika kemudian kita sudah paham, bagaimana kemudian harusnya kita Islam, berislam itu harusnya seperti apa? Ya. Yang pertama, ya, bagaimana standar keislaman seorang muslim itu, bagaimana dia harusnya beriman kepada Allah dan Rasulnya, nanti bisa dicek di surat An-Nisa ayat 65. Ya. Ini menjadi standar bagi kita, dan ketika kita ingin mengukur keislaman kita bisa menggunakan ayat ini. Ya. Apakah kita termasuk orang yang beriman atau tidak, nanti bisa digunakan ayat ini sebagai standarnya untuk mengukur diri kita. Ya. Apa kata Allah? Ayat ini, ayat An-Nisa, surah An-Nisa ayat 65 ini salah satu surah atau ayat di dalam Al-Quran yang diawali dengan sumpah dengan menggunakan dua penekanan. Ya. Di awal ayat itu Allah menggunakan fa, ya, yang dimana fa itu biasanya digunakan untuk memberikan penekanan terhadap sesuatu kata-kata yang ingin disampaikan. Ya. Kemudian tidak hanya cukup dengan fa, kemudian Allah juga menambahkan dengan lam taukid. Ya, artinya ada dua penegasan yang Allah pilih untuk menjelaskan ayat ini. Yang kedua, ayat ini kemudian juga berisi tentang sumpah. Ya. Cuman di dalam ayat ini bedanya dengan ayat-ayat yang lain, biasanya kalau Allah memulai sumpah itu pasti terhadap sesuatu hal yang akan dibicarakan setelah sumpah itu adalah sesuatu hal yang sangat besar. Ya, sehingga apa? Sehingga Allah perlu kemudian mempertegas dengan sumpah. Dan biasanya ayat-ayat itu, ya, kemudian diawali sumpah atas nama makhluk. Nah, misalnya contoh, ya,
wad duha, demi waktu duha, atau wal asr, demi masa, atau wal fajr, demi fajar, ya, atau wasyamsi, demi matahari, dan seterusnya. Namun di dalam ayat ini saking pentingnya apa yang kemudian akan Allah sampaikan, ya, Allah kemudian menggunakan dua penekanan, ya, dengan menggunakan huruf fa dan lam taukid. Kemudian Allah memulai ayat ini dengan sumpah atas dirinya sendiri. Ya, kita coba lihat. Apa kata Allah? Fala wa rabbika, ya, maka demi Tuhanmu, ya. Ini yang menyampaikan Allah, kemudian Allah bersumpah atas dirinya sendiri, ya, menunjukkan bahwa apa yang akan disampaikan di dalam ayat ini betul-betul sesuatu hal yang besar dan butuh kemudian diperhatikan secara baik-baik, ya. Kata Allah, la yu'minu, ya, mereka itu kata Allah tidak beriman Muhammad hatta yuhakkimu kafi ma sajara bainahum, ya. Mereka itu tidak beriman kata Allah, ya, sampai kemudian mereka menjadikan engkau Muhammad menjadi hakim, ya, dalam perkara apa saja yang mereka perselisihkan di antara mereka, ya. Para mufassirin menjelaskan menjadikan Rasulullah sebagai hakim itu maknanya apa? Maknanya menjadikan Nabi itu sebagai pemutus, ya, semua masalah yang dihadapi oleh manusia. Sampai kemudian kita menjadikan Rasulullah, ya, menjadi pemutus semua masalah yang kita hadapi, maka di titik itulah kemudian kita dianggap orang yang beriman oleh Allah SWT. Maka di titik itulah kemudian Allah menerima keimanan kita. Tapi ketika kita tidak menjadikan Rasulullah sebagai hakim, sebagai pemutus semua perkara di dalam kehidupan kita, maka keimanan kita tidak dianggap, ya. Makanya Allah mengatakan di awal ayat, la yu'minu, mereka tidak beriman, ya, sampai mereka melakukan apa? Yuhakkimu kafi ma sajara bainahum, sampai mereka menjadikan engkau Muhammad sebagai hakim, ya, dalam semua masalah yang mereka perselisihkan. Maka hari ini teman-teman, ketika kita mengatakan, ya Allah, bagaimana saya harus membentuk sebuah perusahaan, ya, maka kita tanyakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana caranya, ya? Bagaimana ya Allah, saya harus menjalankan ekonomi negara ini, ya, kita tanyakan kepada Rasulullah. Bagaimana mengatur tentang keuangan, kita tanyakan kepada Rasulullah, ya. Maka semua masalah yang kita hadapi di dalam kehidupan ini, ya, maka kita tanyakan kepada Rasulullah untuk mendapatkan keputusan hukumnya. Ya, ini makna menjadikan Rasulullah sebagai hakim dalam semua masalah yang kita perselisihkan atau yang kita hadapi, ya. Apakah cukup sampai di situ? Tidak, ya. Karena sebagian kaum muslimin, ya, sebagian orang yang muslim ketika kemudian dia menjadikan Rasulullah sebagai hakim, tapi di dalam hatinya masih merasa keberatan, ya, masih menggerutu, ya. Maka syarat kedua agar keimanan kita itu diakui, kata Allah, summa la yajidu fi anfusihim, ya. Kemudian tidak ada rasa keberatan di dalam hati mereka. Mereka menerima keputusan Rasulullah itu dengan penuh lapang, ya, dengan penuh lapang dada dan keridhaan, ya. Harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima, ya. Kemudian mereka menerima semua keputusan Rasulullah itu dengan sepenuhnya, ya. Jadi agar keimanan kita itu diterima oleh Allah SWT, yang harus kita lakukan apa? Menjadikan Rasulullah sebagai hakim, pemutus perkara yang kemudian harus kita yang sedang kita hadapi. Kemudian ketika Rasulullah sudah memutuskan berdasarkan kitab Allah, maka kemudian kita menerima semua keputusan Nabi itu dengan penuh keridhaan. Tidak ada kemudian menggerutu di dalam hati kita, ya. Nah, ini standar keimanan yang dikehendaki Allah dan Rasulnya. Nah, kemudian standar yang lain, bagaimana harusnya kita beriman pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya, bisa kita lihat di dalam surat Al-Baqarah 208. Ya. Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah. Ya. Wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang telah mengaku beriman kepada Allah dan Rasulnya, wahai orang-orang yang sudah bersyahadat, ya, udkhulu fis-silmi kafah, masuklah kalian ke dalam syariat Islam secara kafah. Ya, kafah itu apa maknanya? Menurut para mufassir, kafah itu artinya total, menyeluruh, ya. Kita mengikuti syariat Allah tanpa kemudian pilih-pilih. Apapun yang disampaikan Allah dan Rasulnya langsung kemudian kita ambil menjadi hukum. Kalau kata Allah tidak boleh, tidak kita lakukan. Kalau kata Allah boleh, maka baru kita lakukan. Ya, ini makna keimanan yang sebenarnya. Dan ini standar harusnya berimannya seorang muslim itu seperti itu.
ya, masuk ke dalam Islam, udkhulu fis-silmi kafah. Ya. Maka kalau dia tidak masuk Islam secara kafah, tidak menundukkan dirinya ke bawah Islam, ke bawah tuntunan agama Allah dan Rasulnya, maka kemudian dia diancam oleh Allah di dalam surat Al-Baqarah 85 tadi ya. Karena dia beriman kepada sebagian, kemudian kafir pada sebagian yang lain. Ya. Apa kata Allah kelanjutannya? Wala tattabi'u khutuwati syaiton, dan janganlah engkau mengikuti langkah-langkah setan. Ya. Innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Nah, jadi standarnya dua tadi ya. An-Nisa 65 dan Al-Baqarah 208. Ini standarnya kaum muslimin beriman kepada Allah dan Rasulnya seperti itu. Ya, menjadikan Rasulullah sebagai hakim, pemutus semua perkara yang dia hadapi, kemudian dia menundukkan semua kehidupannya di bawah tuntunan Allah dan Rasulnya. Ini makna dari keislaman seseorang itu yang dikehendaki Allah dan Rasulnya. Nah, sekarang agar pemahaman kita lebih mendalam tentang Islam, mari kita lihat sebenarnya syariat Islam itu bicara tentang apa saja. Ya, secara umum syariat Islam itu bisa dikelompokkan menjadi 3 bagian. Ya. Yang pertama ada namanya hablum minallah. Ya, hablum minallah itu hubungan kita dengan Allah. Ya, secara vertikal. Kemudian ada hablum minan nas, ya, hubungan kita dengan sesama manusia. Ya, kemudian yang ketiga hablum binafsi, hubungan kita dengan diri kita sendiri. Ya. Jadi syariat Islam itu ruang lingkupnya ada 3. Ada yang bicara tentang bagaimana kita berhubungan dengan Allah, bagaimana kita berhubungan dengan sesama manusia, dan bagaimana kita berhubungan dengan diri kita sendiri. Nah, bagian syariat Islam yang bicara tentang hablum minallah atau hubungan kita dengan Allah itu ada masalah akidah. Masalah akidah ini biasa masalah rukun iman ya. Iman kepada Allah, Rasulnya, kitabnya, ya, Nabi dan Rasul, hari kiamat dan qada qadar. Ya. Kemudian masalah ibadah. Bagaimana kemudian kita menyembah Allah dan Allah, maka kemudian Allah ajarkan bagaimana tata cara. Nah, ini hubungan kita dengan Allah. Kemudian bagian yang kedua dari syariat Islam itu hablum binafsi. Ya. Bagaimana kita berhubungan dengan diri kita sendiri. Misal contoh makanan. Ya. Makanan apa yang boleh dimakan, minuman apa yang tidak boleh diminum. Ya. Kemudian pakaian yang harus kita pakaikan, pakaian mana yang boleh dipakai, pakaian mana yang tidak boleh dipakai. Kemudian juga begitu akhlak. Ya. Akhlak itu hablum binafsi. Ya. Bagaimana kemudian kita jujur, ya. Kemudian sabar, ya. Ikhlas dan sebagainya. Nah, ini bagaimana kita berhubungan dengan diri kita sendiri. Nah, kemudian yang hablum minan nas, hubungan kita dengan sesama manusia, ini nanti dibagi 2. Ada hubungan muamalah, ada hubungan ukuban atau sanksi hukum. Ya. Nah, nanti muamalah itu dibagi lagi. Dan hablum minan nas ini adalah syariat Islam yang paling banyak itu di hablum minan nas. Ya. Bahkan menurut ahli Al-Quran, ya, ketika kemudian diteliti di dalam Al-Quran, ya, jika kita bicara tentang ayat-ayat hukum di dalam Al-Quran, maka ayat-ayat yang bicara tentang masalah-masalah ibadah, hablum minallah, itu hanya 5%. Ya. Sisanya 95% itu isinya tentang hablum minan nas. Ya, tentang bagaimana sistem pemerintahan, ya, bagaimana sistem ekonomi, bagaimana sistem pergaulan, bagaimana sistem pendidikan, bagaimana sistem politik luar negeri, bagaimana sistem hukum, ya. Nah, itu dijelaskan di dalam Al-Quran lebih banyak ketimbang ayat-ayat yang bicara tentang akidah dan ibadah. Kenapa? Karena memang masalah sesama manusia itu lebih banyak ketimbang masalah dengan Allah. Ya. Banyak sekali interaksi yang harus dilakukan. Ya. Banyak sekali aturan-aturan yang harus dijelaskan oleh Allah dan Rasulnya agar kemudian apa? Agar manusia ini kemudian mencapai kebahagiaan kehidupan di dunia dan di akhirat. Maka semuanya diatur oleh Allah SWT. Maka di dalam Islam itu ada sistem pemerintahan tersendiri, ada sistem ekonomi sendiri, ada sistem pergaulan, sistem pendidikan, politik, sistem hukum, dan sistem-sistem yang lainnya. Nah, begitu juga di dalam sistem ukubat, ya, atau sistem hukum Islam, ya. Di situ ada hudud, ya, ada jinayat, ada takzir, ada mukhalafat. Nah, nanti wilayah yang akan kita bahas itu hanya berarti ketika kita fokus kepada ekonomi Islam, ya, itu hanya bagian kecil ini, ya, yang saya lingkari, hanya bagian kecil dari begitu besarnya syariat Allah
yang Allah turunkan kepada umat manusia. Jadi kalau kita ahli di dalam sistem ekonomi Islam, ya baik ekonomi makro maupun mikro, itu hanya bagian kecil dari Islam. Ya. Apalagi misal hari ini ketika ekonomi Islam itu bicara tentang Islamic Finance, ya, tentang keuangan Islam. Islamic Finance itu bagian kecil dari sistem ekonomi Islam. Ya, maka ketika kita membahas ekonomi Islam itu tidak dimulai dari Islamic Finance, tapi bicara tentang sistem ekonominya terlebih dahulu. Ya, sedangkan sistem ekonomi itu bagian kecil dari begitu besarnya syariat Allah yang Allah turunkan kepada manusia. Ya, nah kita hanya satu nih saja yang akan kita fokuskan nanti. Nah, kita lihat lagi ya. Kalau bicara tentang hablum binafsi, ya, maka kemudian ini bisa dilaksanakan oleh individu. Ya. Begitu juga dengan hablum minallah. Ini juga bisa dilakukan oleh individu. Tapi kalau kita sudah bicara tentang hablum minan nas, ya, baik masalah sistem pemerintahan, sistem ekonomi, pergaulan dan segala macamnya, sebagian kecilnya saja yang bisa dilakukan oleh individu. Tapi sebagian besarnya, ya, karena ini bicara tentang sistem, ya, secara makro, maka dia mengharuskan adanya negara. Ya. Makanya di dalam Islam itu ada sistem pemerintahan tersendiri. Ya, yang nanti akan menjalankan semua sistem-sistem yang ada ini. Ya. Misalnya contoh dalam sistem ekonomi, ya, di dalam ekonomi itu ada masalah riba. Riba bisa nggak ditinggalkan oleh individu? Bisa. Tapi riba secara sistem itu nggak bisa individu yang mengatasi. Ya. Misalnya hari ini ketika ekonomi kita itu berbasis ribawi, ya, semua orang dipaksa untuk mengambil riba. Ya. Bahkan kata Nabi SAW, lihat tiada nasi zaman, ya, akan datang suatu zaman di tengah-tengah manusia, ya, semua orang yakulu riba, semua orang makan riba. Ya. Faman lam yakulhu, dan siapapun yang menjaga dirinya untuk tidak memakan riba, ya, asabahu min gubar, mereka akan terkena debu-debu riba. Kalau riba itu ditinggalkan oleh individu bisa, tapi riba secara sistem ekonomi itu tidak bisa dilakukan oleh individu. Tidak bisa dihentikan oleh individu, melainkan ada peran negara di situ. Maka oleh sebab itu, ya, sistem-sistem yang ada ini sebagian kecilnya saja bisa dilakukan oleh individu, tapi sebagian besarnya harus dilakukan oleh negara. Ya. Nah, khusus untuk sistem sanksi hukum dan yang lainnya, ini dilaksanakan oleh negara saja, tidak boleh dilakukan oleh individu. Ya, maka dari sini kita bisa melihat ada hal-hal yang bisa diatasi oleh individu, ada hal-hal yang tidak bisa diatasi oleh individu. Nah, sistem ekonomi secara kecil, ya, bagaimana jual beli secara mikro itu bisa dilakukan oleh individu. Tapi bagaimana kemudian sistem jual beli secara makro, itu tidak bisa. Bagaimana mengatur perdagangan negara itu tidak bisa oleh individu. Ya, maka dia harus diatur oleh sistem ekonomi yang nanti dijalankan oleh sebuah negara. Ya. Nah, ini teman-teman cakupan syariat Islam itu, ya, yang sangat luas sekali. Ya. Maka dari sini kita bisa melihat bahwa Islam itu betul-betul sempurna mengatur kehidupan ini. Ya. Maka wajar kemudian ketika Allah mengatakan wa nazalna 'alaikal kitab tibyanan likulli syai', ya. Dan sesungguhnya kami turunkan Al-Qur'an itu kepadamu Muhammad tibyanan likulli syai'. Untuk menjelaskan apa? Menjelaskan segala sesuatu. Bagaimana hablum binafsi, bagaimana hablum minallah, bagaimana hablum minan nasnya. Semua dijelaskan oleh Allah dan Rasulnya. Nah, sekarang ketika kemudian kita sudah memahami, ya, bahwa syariat Islam itu lengkap, mengatur sampai kepada hal-hal yang sangat detail di dalam kehidupan ini, mulai dari mikro sampai makro, maka hari ini yang terjadi, ya, ketika kemudian umat Islam meninggalkan Islam. Ya. Hari ini umat Islam tidak lagi kemudian menjalankan syariat Islam. Hari ini umat Islam betul-betul telah jauh dari Islam. Ya. Maka semua masalah yang kita hadapi hari ini, baik di bidang apapun, ya, masalah pemerintahan, masalah ekonomi, masalah hukum, masalah politik, masalah pergaulan, dan semua bentuk krisis multidimensi yang kita hadapi hari ini, sebenarnya kalau kita kembalikan kepada Allah dan Rasulnya, maka kita akan kembali kepada ayat ini. Ya. Kenapa kemudian semua kerusakan yang hari ini menimpa negeri kita dan negeri-negeri kaum muslimin yang lain, kenapa itu terjadi? Karena kemudian kita telah lalai atau berpaling dari peringatan Allah.
Ya. Maka apa kata Allah? Ya, wa man a'rada an dzikri, barang siapa yang kemudian berpaling dari peringatanku, ya, Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, fa inna lahu ma'isyatan donka, ya, maka sungguh, ya, dia akan menjalani kehidupan yang sempit. Ya, para mufassir itu ketika menjelaskan donka itu, ya, ma'isyatan donka, kehidupan yang sempit itu, ya, bukan kesempitan yang biasa, tapi kesempitan yang berlapis-lapis. Ya, sebagaimana ketika kemudian Allah menjelaskan ketika Nabi Yunus alaihissalam, ya, masuk ke dalam ikan yang sangat besar, yang itu kegelapannya berlapis-lapis, ya. Kegelapan di dalam perut ikan, ya, kegelapan di dalam laut yang sangat dalam, kemudian kegelapan di malam yang sangat pekat. Nah, maka orang-orang yang kemudian menyelisihi aturan Allah atau kemudian berpaling dari peringatan Allah, dari kitab Allah wa sunnah Nabi SAW, maka kata Allah, fa inna lahu ma'isyatan donka, maka bagi dia akan menjalani kehidupan yang sempit. Ya, kalau itu dilakukan oleh individu, maka kehidupan individu itu akan sempit, sempitnya luar biasa. Ya, kalau itu dilakukan oleh masyarakat secara kolektif, ya, maka masyarakat itu akan menghadapi kehidupan yang sulitnya luar biasa. Tapi kalau itu dilakukan oleh negara, maka semua orang yang ada di negara itu akan kemudian menjalani kehidupan yang sulit sekali. Kenapa? Masalahnya satu, ya, a'rada an dzikri, karena kita berpaling dari Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Kita tidak lagi menjalani kehidupan ini berdasarkan sunnah-sunnah Nabi, tidak lagi menjalani kehidupan ini berdasarkan tuntunan dari syariat Allah SWT. Apakah cukup sampai di sana? Tidak. Ya. Allah masih melanjutkan, wa nasuruhu yaumal qiyamati a'ma, ya, maka nanti ketika dia di dunia menghadapi kehidupan yang sempit itu, ya, bahkan nanti di akhirat kata Allah, kami akan kumpulkan dia pada hari kiamat, ya, dalam keadaan buta. Ya. Kita bisa bayangkan betapa susahnya kemudian kita menghadapi huru-hara kiamat dalam kondisi mata melihat, apalagi kemudian kita dikumpulkan dalam kondisi buta, tidak bisa melihat apa-apa. Melihat pun kita sudah luar biasa susahnya, apalagi kemudian buta. Ya. Kemudian orang-orang yang kemudian berpaling dari peringatan Allah, ketika di hari kiamat kemudian nanti akan ditanyakan kepada dia. Ya. Dia akan berkata kepada Allah, qala rabbi, dia berkata, ya Tuhanku, lima hasyartani a'ma, ya Tuhanku, mengapa engkau kumpulkan aku dalam keadaan buta? Wa qad kuntu basiran, padahal dahulu aku dapat melihat ketika di dunia. Ya. Maka apa jawaban Allah? Perhatikan jawaban Allah. Qala, kemudian Allah SWT berfirman, kadzalika atatka ayatuna fanasitaha. Ya, demikianlah kata Allah, kadzalik, ya, atatka ayatuna, dahulu telah datang kepadamu ayat-ayat kami, fanasitaha. Ya, tapi kamu mengabaikannya. Dulu sudah datang peringatan Allah, dulu sudah sampai ketentuan-ketentuan Allah kepada kamu tentang semua aktivitas yang harus kamu lakukan di dunia ini, tapi apa yang dilakukan oleh manusia? Fanasitaha. Kemudian manusia mengabaikannya. Ya. Maka kata Allah, wa kadzalikal yauma tunsa. Maka jadilah pada hari ini, engkau pun hari ini diabaikan oleh Allah SWT. Nauzubillah min dzalik. Ya. Ini akibat ketika kita kemudian berpaling dari peringatan Allah. Ya. Baik secara individu, jamaah maupun secara negara. Ya. Apa yang terjadi kepada kita hari ini, ya, negeri kita hari ini, ya, kekacauan di semua bidang kehidupan ini akibat apa? Akibat kita kemudian sudah meninggalkan syariat Allah dan hasilnya dalam menjalani kehidupan ini. Ya. Sehingga kita mengambil aturan-aturan yang lain dalam menjalani kehidupan kita di dunia ini. Ya, misal di dalam ayat lain juga Allah tegaskan, ya, dan ini lebih spesifik, ya, bahkan semua kerusakan yang terjadi di alam semesta ini akibat apa? Akibat ulah tangan kita. Ya. Kata Allah SWT, zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Ya, telah nampak kerusakan di darat dan di lautan, ya, disebabkan oleh perbuatan tangan manusia. Ya, maka hari ini kalau kemudian kita melihat semua kerusakan itu dilakukan oleh manusia. Tidak di darat, tidak di lautan, bahkan di udara pun sekalian manusia membuat kerusakan. Ya. Liyuzikahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Apa kata Allah? Ya, Allah menghendaki agar kemudian kita merasakan sebagian dari akibat perbuatan kita. Ya.
agar mereka kemudian kembali kepada jalan yang benar. Ya, maka semua kerusakan, semua krisis multidimensi yang kita hadapi hari ini akibat kita berpaling dari peringatan Allah. Nah, harusnya semua kerusakan itu membuat kita pada akhirnya sadar ya bahwa kita harus kembali kepada Allah dan Rasul-Nya. Harus kembali kepada tuntunan Allah agar kemudian kondisi ini kembali kepada fitrahnya ya. Hidup ini kembali kepada bagaimana kemudian dikehendaki oleh Allah dan Rasul-Nya. Nah, maka pertanyaan kita yang harus kita tanyakan ya, apa penyebab semua krisis multidimensi yang terjadi hari ini? Ya, baik kita lihat dari skala nasional maupun skala internasional, skala global. Ya. Maka satu jawaban yang pastinya, kenapa dunia hari ini model begini kacaunya? Karena dunia hari ini meninggalkan Islam. Ya. Inilah yang kemudian menyebabkan kekacauan di seluruh dunia karena kita tidak lagi menjadikan Islam sebagai aturan di dalam menjalani kehidupan kita ini. Nah, begitu juga dalam masalah ekonomi ya. Bagaimana kemudian kita melihat ekonomi kita hancur-hancuran ya. Ekonomi secara global juga gagal mewujudkan kesejahteraan bagi umat manusia ya. Kemudian kekayaan itu, harta itu hanya dikuasai oleh segelintir orang saja, sementara mayoritas manusia itu hidup susah ya. Nah, maka pertanyaannya ketika kondisi ekonomi seperti itu, ya, bagaimana cara mengatasi masalah ekonomi itu, ya, baik secara nasional maupun masalah global. Ya. Karena tadi kita sudah paham bahwa penyebab dari semua kekacauan ini adalah berpalingnya manusia dari peringatan Allah, maka solusi satu-satunya itu adalah untuk mengembalikan ekonomi ini agar kemudian memberikan kesejahteraan kepada umat manusia. Maka solusinya adalah kembali kepada sistem ekonomi Islam yang menjamin kesejahteraan bagi semua manusia tanpa lagi memandang ras, tanpa lagi memandang agama. Ya, karena Islam ya selama 1300 tahun lamanya telah berpengalaman kemudian mensejahterakan manusia lintas negara, lintas benua, lintas samudra. Ya. Maka satu-satunya solusi untuk semua masalah ekonomi hari ini, baik yang dihadapi oleh negara maupun dunia, ini adalah kembali kepada sistem ekonomi kita. Nah, inilah yang kemudian harus kita perjuangkan dan harus kita dakwahkan agar menjadi solusi bagi ekonomi nasional maupun ekonomi global. Nah, tinggal satu pertanyaan lagi ya, Ustaz, apakah kemudian kita kan di negara ini tidak hanya kaum muslimin yang hidup, ada juga orang lain, ada juga agama-agama lain yang ada di Indonesia. Ya, maka kita katakan ya, Islam itu datang ke muka bumi ini, ya, itu untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Ya, apa kata Allah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ya, dan kami tidaklah mengutus engkau Muhammad, ya, maksudnya menurunkan syariat Islam, melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Maka siapapun dia, ketika kemudian dia mengikuti syariat Islam, ketika dia tunduk ke bawah ketentuan Allah dan Rasul-Nya, maka dia akan mendapatkan kebahagiaan hidup di dunia dan kehidupan di akhirat. Nah, terakhir yang ingin saya sampaikan ya, nah ini juga harus kita pahami bahwa yang membedakan Nabi SAW dan nabi-nabi yang lainnya itu ya adalah Nabi SAW itu diutus kepada seluruh manusia. Begitu juga Al-Quran dan Sunnah Nabi itu juga diturunkan oleh Allah untuk seluruh manusia. Ya. Jadi siapapun manusianya, maka dia harusnya tunduk kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW agar kemudian dia mencapai kebahagiaan hidup di dunia. Ya. Allah jelaskan di dalam surat Al-A'raf ayat 158, kata Allah, "Qul, katakanlah wahai Muhammad, ya Yuhannas, wahai sekalian manusia, inni Rasulullah ilaikum jami'a, sesungguhnya aku ini, kata Rasulullah, adalah Rasul Allah untuk kamu semuanya." Artinya Rasulullah itu adalah Rasul atau utusan Allah bagi manusia secara keseluruhan. Ya. Nah, maka dari ayat ini kita bisa melihat, ya, maka tidak ada lagi alasan ketika tidak bisa ekonomi Islam itu diterapkan karena tidak semuanya Islam. Ya. Karena orang itu untuk tunduk ke bawah sistem ekonomi Islam itu juga tidak harus Muslim semuanya. Ya. Tapi ketika mereka tunduk ke bawah syariat Islam, maka mereka akan mendapatkan kesejahteraan yang luar biasa di bawah naungan Islam. Dan ini yang diberikan oleh Islam selama berabad-abad lamanya, ya, mulai dari abad ke-6, ke-7 sampai kemudian abad ke-19, ya, sebelum kemudian kekuasaan Islam
hilang dari muka bumi. Itu yang bisa saya sampaikan ya pada pertemuan pendahuluan ini. Mudah-mudahan penyampaian saya ini bisa membuka atau mendudukkan kembali pemahaman kita tentang syariat Allah, terutama tentang Islam, bahwa Islam itu adalah agama yang sempurna dan Islam itu adalah satu-satunya solusi dari semua masalah yang dihadapi oleh manusia pada hari ini. Wallahu a'lam bishawab. Saya cukupkan dulu materi dari saya, Sapadon. Jika ada yang mau didiskusikan, silakan. Jika ada yang mau ditanyakan, silakan kita diskusi santai sampai nanti jam 10. Insyaallah. Ada waktu kurang lebih 40 menit. Silakan, Tafadhol. Oke. Silakan teman-teman yang insyaallah dirahmati Allah SWT. Jika ada yang mau ditanyakan, silakan. Silakan. Ada yang mau ditanyakan, silakan raise hand bisa. Atau materinya terlalu berat malam ini? Enggak ya. Belum ada, Ustaz. Lanjut. Oke. Kalau untuk materinya hari ini saya cukupkan dulu karena saya hanya menyampaikan pendahuluan saja untuk mendudukkan wawasan kita kembali ya tentang Islam dan tentang agar kita nanti paham ya bagaimana kemudian posisi ekonomi Islam itu dalam syariat Islam ya. Sehingga kita betul-betul menjadikan ekonomi Islam itu sebagai apa? Sebagai solusi ya dari semua masalah ekonomi yang sedang kita hadapi sekarang. Nah, ini keyakinan ini yang perlu kemudian kita pegang kuat ya. Karena sebagai seorang muslim tentu kita meyakini bahwa Islam itu adalah satu-satunya solusi dari semua masalah yang sedang kita hadapi hari ini. Gitu. Fadhol, silakan sambil santai bisa kita ngobrol terkait dengan tema hari ini. Silakan. Permisi Ustadz, saya izin bertanya. Ya, Fadhol Pak Abandi. Iya, dari penjelasan Ustadz itu kan menunjukkan bahwa memang Islam ini dijadikan pedomannya dalam seluruh aspek kehidupan. Nah, artinya bisa apakah memang ini juga bisa disebut kemudian Islam ini adalah suatu ideologi yang juga mengatur seluruh aspek ya. Jadi bukan hanya aspek-aspek tertentu tapi seluruh aspek kehidupan. Kemudian yang keduanya yang saya ingin tanyakan berikutnya adalah mengenai pandangan Ustadz terkait dengan Turki yang sekarang dipimpin oleh Erdogan ya. Nah, menurut Ustadz, apakah kemudian Turki dalam hal ini saat ini itu masih belum menerapkan Islam, maksudnya konsep Islam ya, atau ideologi Islam dalam pemerintahannya, ataukah seperti apa gitu, Ustaz? Ya, itu aja Pak. Sementara itu dulu, Ustaz. Ya, dua. Oke, silakan. Kalau ada yang mau menanyakan, saya kumpulin dulu ya. Silakan, jika masih ada lagi. Oke, kalau belum ada saya coba jawab ya. Pertanyaan dari Pak Apandi, apakah Islam itu sebuah ideologi? Ya. Jadi istilah ideologi ya ini sebenarnya baru familiar ya, baru di baru diketengahkan itu abad-abad ke-19 ya. Kalau di dalam bahasa Arabnya ideologi itu mabda. Ya, mabda Islam. Nah, kalau pertanyaannya apakah Islam itu sebuah ideologi atau mabda? Betul.
Ya, justru Islam itu adalah sebuah mabda atau sebuah ideologi. Ya. Makanya ketika kita ingin memahami, misal contoh ketika kita bagi ya, misal hari ini kalau kita bicara tentang agama apa saja, ya di situ ada agama. Kalau saya bicara agama itu saya tidak meletakkan Islam di situ. Ya misal kalau kita urutkan nih bikin kolom agama, misal di situ ada Kristen, ada Katolik, ada Hindu, Buddha dan seterusnya. Itu posisinya agama itu di situ. Kemudian ada ideologi, ya. Ideologi itu apa yang ada di dunia hari ini ya. Kalau kemudian kita meneliti ideologi yang ada di dunia hari ini, kalau agama tadi hanya bicara tentang akhirat saja, hanya bicara tentang hablum minallah, ya. Agama-agama yang lain itu hanya bicara tentang ruang lingkup yang itu, ya, bagaimana berhubungan dengan Tuhan. Nah, kalau ideologi itu hanya mengatur masalah keduniaan saja, ya. Misal contoh kapitalis, sekuler kapitalis, itu ideologi. Atau komunis sosialis itu ideologi, ya. Artinya apa? Mereka hanya membahas masalah bagaimana menjalani kehidupan di dunia ini. Jadi kolom pertama itu kolom agama, kolom kedua itu ideologi. Nah, posisi Islam itu di mana? Ya? Maka posisi Islam itu tidak di agama, tidak di ideologi, tapi ada di kolom ketiga. Ya, kolom ideologi plus agama. Kenapa? Karena tadi Allah katakan al-yauma akmaltu, hari ini telah sempurna. Ya, berarti Islam itu tidak hanya mengatur masalah kehidupan dunia, tapi juga mengatur masalah bagaimana berhubungan dengan Allah. Jadi Islam itu agama plus ideologi, gitu. Coba misal ada nggak kemudian sistem kehidupan ya yang hari ini selengkap Islam, coba? Ada nggak yang mengatur masalah dunia juga, mengatur masalah akhirat juga, ada nggak agama yang sedetil itu? Ada nggak sistem kehidupan yang sedetil itu? Nggak ada. Ya, siapapun yang meneliti semua sistem kehidupan yang ada di dunia ini, pasti dia akan menemukan bahwa Islam itu satu-satunya sistem kehidupan yang paling lengkap. Ya. Maka di dalam Islam diatur bagaimana cara motong kuku, ya, diatur bagaimana cara masuk WC, pakai sendal, pakai baju, itu semuanya diatur. Bahkan ya ketika kita belajar sunnah Nabi SAW, yang sunnah-sunnah Nabi SAW terkait air ludah saja, air ludah, sesuatu hal yang tidak ada nilainya, itu banyak sekali sunnah-sunnahnya. Misal saya ambil contoh ya, sunnah-sunnah yang terkait dengan air ludah apa? Misal satu contoh yang paling sering kita tinggalkan ya, kalau misal anak kita lahir, sunnah di dalam Islam itu ditahni. Ditahni itu kan terkait dengan air ludah. Bagaimana kurma itu dihaluskan dengan air ludah kita, dikunyah, kemudian disuapkan ke anak kita yang baru lahir. Atau misal sunnah lain terkait dengan air ludah, kata Nabi SAW, di dalam Islam itu ketika kita ingin meludah itu tidak boleh ke arah kiblat. Ya, maka barang siapa yang meludah ke arah kiblat, nanti di hari kiamat maka ludah itu akan kembali kepada dirinya sendiri. Dua, ya, masih banyak sunnah-sunnah terkait air ludah. Itu baru masalah air ludah. Yang sesuatu hal itu tidak penting menurut kita. Ya, nggak ada kan orang yang kemudian sudah meludah kemudian nyari lagi mana ya air ludah saya tadi. Mau diambil lagi, nggak ada. Kenapa? Tidak penting. Tapi Islam mengatur dengan sangat detail. Ya. Kalau misalnya kita mimpi buruk atau kemudian kita sholat misal, kemudian lupa baca ayatnya, kalau memang itu gangguan dari setan, kita disunahkan meludah ke arah kiri. Itu baru masalah ludah. Diatur dengan sangat detail di dalam Islam. Apalagi masalah yang lain. Ya. Maka ini sekali lagi membuktikan bahwa Islam itu agama yang lengkap. Ya, kamilan syamilan, ya, agama yang sempurna. Dia tidak hanya ideologi, ya, tapi dia sistem kehidupan yang sempurna. Nah, itu yang pertama. Ya, jadi Islam itu ideologi atau mabda. Ya. Maka tidak boleh kita mengambil Islam itu hanya sebagai agama saja. Ya. Kadang-kadang saya kalau bicara agama itu saya agak tidak terlalu suka istilahnya. Ya, karena agama itu tidak datang dari Islam. Ya. Agama itu bahasa Yunani, bukan bahasa Islam. Ya, itu artinya tidak, agama itu artinya kacau. Jadi agama artinya tidak kacau. Makanya Islam itu saya lebih sering menyebutnya dengan din. Ya, beda dengan agama. Tapi karena sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia ya sudah tidak masalah. Tapi yang harus kita yakini dan pahami bahwa Islam itu bukan hanya agama,
ya, tapi juga sistem kehidupan. Ya, karena kalau bicara agama itu kita hanya bicara bagaimana berhubungan dengan Tuhan. Ya, makanya hari ini ketika umat Islam menjadikan Islam itu hanya sebagai agama, apa yang dilakukan umat Islam? Ya, umat Islam itu hanya menganggap Islam itu rukun Islam, rukun iman. Selesai. Ya, kalau sudah sholat, sudah zakat, sudah haji, sudah puasa, ya, sudah syahadat, ya, percaya sama Allah, Rasulnya, kemudian percaya dengan hari kiamat, qada qadar pada Nabi, sudah. Ya. Hanya di wilayah itu Islam bicara. Oh, kalau bicara tentang sistem pemerintahan, oh jangan dulu, jangan bawa-bawa Islam ke dalam sistem pemerintahan. Ya. Oh, kalau bicara negara, bagaimana mengatur negara ini, jangan bawa-bawa Islam. Kenapa? Karena hari ini, ya, umat Islam itu memandang Islam hanya sebagai agama. Dan memandang Islam itu bagaimana kemudian Barat dalam hal ini memandang agama. Ya. Kalau di Barat itu wajar, kenapa? Karena Barat itu sekuler. Ya. Sekuler itu mereka memisahkan antara dunia dan kehidupan akhirat. Ya. Sehingga di Barat itu ya dunia hanya diurus oleh hanya negara, kalau kemudian masalah-masalah agama tidak diurus oleh negara. Ya, cukup. Makanya kalau orang-orang Barat itu wajib sekuler. Tapi kalau di Islam tidak bisa. Ya, Islam sudah jelas tadi, ya. Ya ayyuhallazina amanu udkhulu fis-silmi kafah. Ya, masuk Islamlah kalian secara kafah. Bahkan kalau kita sekuler itu, ya, afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'din. Ya. Kalau kalian beriman kepada sebagian kemudian kafir pada sebagian yang lain, apa kata Allah? Kehinaan illa hizun fil hayatid dunya. Ya. Maka kita tidak boleh mengambil Islam sebagai agama, ya, tapi harus mengambil Islam sebagai mabda atau sebuah ideologi, ya, karena Islam itu adalah sistem kehidupan yang sempurna. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, ya, kalau pertanyaannya bagaimana dengan Turki, Ustaz? Ya, bagaimana dengan Turki dan Erdogan yang hari ini dielulukan oleh umat Islam? Ya, pertama yang ingin saya garis bawahi satu, ya, negara Turki itu berjalan tidak sesuai dengan syariat Islam. Itu yang pertama. Ya. Kenapa? Karena di situ tidak ditegakkan hukum-hukum Islam. Ya, mulai dari sistem pemerintahannya, sistem hukumnya, sistem ekonominya tidak berdasarkan syariat Islam. Ya. Di dalam Islam itu tidak mengenal istilah negara republik, negara bangsa itu tidak ada di dalam Islam. Ya. Begitu juga sistem ekonomi yang hari ini diterapkan Turki juga tidak ada di dalam Islam. Ya, itu bukan sistem ekonomi Islam. Ya. Nah, makanya kalau pertanyaannya Turki apakah sudah menerapkan syariat Islam? Ya belum. Ya. Bahkan kemarin itu, ya, ketika masalah Palestina itu bergejolak, saya termasuk ketika diminta pendapat, saya termasuk orang yang kemudian mengkritisi Erdogan. Kenapa? Ya karena kita lihat di media itu Erdogan itu begitu kemudian berapi-api sekali ketika bicara tentang Palestina. Ya. Mengutuk, kemudian apa namanya? Menyatakan nota keberatan terhadap Israel. Ya. Tetapi itu hanya seperti itu saja, hanya retorika saja. Ya. Sebenarnya yang dibutuhkan dalam kasus Palestina itu berulang-ulang kali saya sampaikan di banyak forum. Ya. Palestina itu sebenarnya tidak butuh dengan bahan makanan, tidak butuh dengan obat-obatan. Ya. Apa yang paling urgent betul yang dia butuhkan apa? Dikirimnya pasukan kaum muslimin yang terlatih ke sana. Untuk apa? Untuk membebaskan mereka dari penjajahan. Karena masalah Palestina itu masalahnya penjajahan yang dilakukan oleh Israel. Nah, hari ini pola pikir kita itu hanya bagaimana menyelamatkan rakyat Palestina yang digempur. Tapi kita tidak mikirin bagaimana yang gempurnya. Coba, hari ini misal kita kirim bahan makanan, kita bangun rumah, sekolah, rumah sakit. Besok dibom lagi. Pernah nggak kita pikirkan bagaimana mengatasi yang tukang bomnya? Ya kan? Nah, maka hari ini kalau saya ditanya apa solusi masalah Palestina, cuma satu. Ya. Kirimkan pasukan kaum muslimin yang begitu kuat di dunia ini, ya. Banyak sekali pasukan-pasukan kaum muslimin dari negara-negara yang kuat, ya. Mesir misalnya, Turki, Pakistan, termasuk Indonesia, ya. Pasukan elitnya bahkan digadang-gadang nomor 1 di dunia. Kirim ke sana untuk membebaskan Palestina. Maka masalah yang lain akan selesai. Ya. Karena dulu ketika Israel belum ada menduduki daerah wilayah Palestina, itu tidak ada masalah di sana. Ya. Nah, maka saya sampaikan ketika itu, kalau hanya mengutuk, kalau hanya kemudian menyatakan nota keberatan,
kekuasaan, nah itu semua orang bisa melakukan. Ya, kita pun sebagai rakyat biasa juga bisa melakukan. Tapi kalau yang dilakukan oleh seorang kepala negara, seorang pemimpin, itu adalah mengirim pasukan ke sana. Ya, maka apakah kebijakannya itu kemudian sudah pro-Islam? Ya, sampai hari ini saya belum melihat. Ya, keputusan-keputusan Erdogan itu yang kemudian diambil berdasarkan syariat Islam. Ya, termasuk nanti kebijakan politik luar negeri. Ya, kita melihat bagaimana kemudian Erdogan begitu akrab dengan Rusia, ya, yang notabene-nya Rusia itu negara kafir harbi, ya. Dia juga menjadi sekutu Amerika, ya. Amerika juga negara kafir harbi. Nah, tadi saya sudah ketengahkan bagian dari syariat Islam itu ada namanya politik luar negeri. Islam itu mengatur bagaimana kita berhubungan dengan negara-negara di luar Islam. Ya, bagaimana berhubungan dengan negara kafir harbi, kafir zimmi, kafir muahid, itu ada dijelaskan di dalam Islam. Ya. Jadi sederhananya terhadap pertanyaan Pak Afandi tadi, apakah kemudian Turki sudah berjalan sesuai syariat Islam? Tidak. Ya. Apakah kemudian Erdogan sudah menjalankan syariat Islam atau bertindak sesuai dengan syariat Islam? Juga tidak. Ya. Karena ketika dia menjadikan Islam itu sebagai standarnya, maka dia akan merujuk pada Al-Quran dan Sunnah ketika dia melakukan interaksi tadi. Ya. Kita sudah bahas tadi di masalah-masalah yang terkait dengan hamdu minan nas, ya. Bagaimana sistem negara, sistem ekonomi, sistem pertahanan, sistem pendidikan, ya. Itu semuanya harus mengacu kepada Islam. Nah, sejauh ini belum ada, ya. Belum ada kelihatan ke arah situ. Karena juga saya masih ingat, ya, ketika pidato kemenangan Erdogan yang kedua itu, beliau masih menyampaikan di dalam pidato kemenangan beliau bahwa beliau akan tetap mempertahankan sekularisme di Turki. Ya, nanti teman-teman bisa cek di YouTube. Artinya apa? Sekularisme itu sendiri bertentangan dengan syariat Islam. Gitu. Ya. Karena di dalam syariat Islam itu Al-Baqarah 208 tadi masuknya itu harus kafah, tidak boleh sekuler. Gitu Pak Afandi, ya, yang bisa saya jawab. Allahu a'lam. Ya, terima kasih Ustadz. Namun menanggapi dari yang Ustadz sampaikan, tadi kan salah satu ayat, ya, juga Al-Maidah ayat 3 itu menjelaskan bahwa Islam itu ad-din, bahwa agama yang sempurna. Nah, kemudian Ustadz juga menjelaskan bahwa agama dalam hal ini itu berbeda dengan ideologi. Kalau agama ini mengurusin akhirat, kalau ideologi mengurusi dunia. Nah, maka pertanyaan saya adalah ada nggak ayat yang menjadi dasar itu yang menjelaskan bahwa Islam adalah ideologi? Yang kemudian pertanyaan yang keduanya adalah bagaimana hubungannya kita dengan, mungkin saya orang yang mempelajari ekonomi secara konvensional, ya Ustadz, mohon maaf ya. Artinya saya mempelajari yang saya pahami ideologi adalah tatanan nilai yang kemudian diimplementasikan dalam bentuk kesatuan sistem-sistem kehidupan. Nah, di mana di sini Ustadz sampaikan bahwa agama dengan ideologi ini berbeda. Memang Islam itu juga termasuk ideologi. Nah, namun yang saya pertanyakan itu, yang pertama ayat, ya, atau nasnya yang menjelaskan bahwa Islam ini ideologi, dan yang keduanya bagaimana kita menjelaskan mengenai ideologi dengan pandangan luar, bahwa yang menganggap ideologi, ya, semua kehidupan itu tatanan nilainya, sistemnya, ya, itulah disebut ideologi gitu. Artinya kan ada perbedaan pandangan, ya, bahwa Ustadz, ya, ideologi hanya sekedar di dunia, kalau agama itu di akhirat, seterusnya. Itu pertanyaan saya, Ustadz. Mohon maaf nih, saya soalnya juga masih bingung, ya. Oke. Pertama yang harus kita pahami begini dulu. Istilah ideologi itu kan istilah baru, ya. Istilah baru yang ada sekarang. Ada nggak dikenal istilah ideologi di zaman dulu? Nggak ada. Jadi istilah ideologi itu istilah baru yang ada hari ini. Nah, maka Islam itu kalau di dalam bahasa Islam itu namanya mabda. Ya. Dan yang pertama kali mengetengahkan istilah ideologi atau mabda itu adalah Al-Allamah Syekh Taqiyuddin An-Nabhani rahimahullah. Itu yang pertama kali, ya.
Kenapa? Karena memang dari dulu ya umat Islam itu sudah paham bahwa Islam itu sistem kehidupan yang lengkap. Yang hari ini kemudian sistem itu baru dinamakan dengan ideologi. Ya. Kalau dulu memang tidak ada istilah ideologi. Istilah ideologi itu baru. Ya. Tetapi Islam itu sudah dikenal dari dulu itu sebagai sebuah sistem kehidupan. Gitu. Makanya kemudian Islam itu kalau kemudian hari ini ada ideologi, karena hari ini kalau kita bicara ideologi itu hanya ada dua, ya ini di luar Islam. Ideologi hari ini itu hanya ada dua, ada ideologi sekuler kapitalis dan ada ideologi komunis sosialis. Ada nggak ideologi lain, Pak Afandi? Kalau saya melihat justru lebih dari itu sih Ustaz. Ini pandangan saya ya. Ya, apa ideologi lainnya? Iya. Ada Jadi nggak ideologi lain? kalau saya memandang mungkin melihatnya memang yang pertama ada Islam, terus yang kedua ini justru saya melihat seperti yang digunakan atau yang diagungkan oleh kelompok-kelompok globalis. Kapitalis. Mungkin lebih dari itu ya. Kapitalis hanya sekedar ekonominya barangkali. Nah, oke, terus lanjut. Iya, di mana mereka juga melakukan penyembahan begitu. Yang saya lihat ya, bukan lihat sih. Jadi saya juga mempelajari sekedar ada referensi begitu bahwa ada juga istilah seperti satanis, kemudian ada istilah yang kita sebut kayak Luciferian dan seterusnya begitu Ustaz. Artinya yang saya lihat kan seperti kenapa kondisi sekarang menjadi seperti ini, salah satunya adalah agenda mereka yang berupaya untuk menerapkan ideologi mereka di kehidupan. Nah, yang kemudian yang saya lihat kan kalau seperti kapitalis ini hanya sekedar sifatnya sistem ekonominya, namun lebih dari itu kalau agamanya saya melihatnya mereka juga melakukan penyembahan, mereka juga melakukan ritual-ritualistik begitu. Nah, bahkan di Indonesia saya juga menjumpai ada beberapa itu terlepas dari 5 agama yang ada di Indonesia yang diakui, 6 ya sekarang. itu ada juga mereka membentuk tempat ibadahnya disebut kerajaan. Nah, ini yang saya pikir sebagai ideologi ya menurut saya gitu. Nah, tapi ya kita mungkin belajar, mungkin Ustadz punya pandangan lain yang bisa memperkaya wawasan saya gitu Ustadz. Jadi gini, siapapun yang membahas, siapapun yang mencoba meneliti lebih dalam tentang ideologi, maka dia akan menemukan faktanya cuman ini. Siapapun yang meneliti tentang ideologi secara mendalam, maka dia hanya menemukan faktanya di dunia ini hanya ada 3 ideologi. Ya, 1 Islam, 2 sekuler kapitalis, 3 sosialis komunis. Nah, sekarang agak kemudian nggak ngambang, kita paham dulu ideologi itu apa. Gitu loh. Ideologi itu bisa dikatakan sebagai sederhananya sistem kehidupan yang dibangun berdasarkan akidah tertentu. Dan dia memiliki sistem yang lengkap dan itu didasari oleh akidah tertentu. Saya ingin tanya dulu. Semua ideologi itu pasti punya akidah sendiri. Kalau kapitalis, akidahnya apa? Sekulerisme. Jadi sekulerisme itu akidahnya dari ideologi kapitalis. Ya. Tadi Pak Afandi dikatakan kapitalisme itu hanya sistem ekonomi. Betul, ya. Tetapi saking kuatnya kapitalisme itu kemudian mempengaruhi tatanan nilai kehidupan, sampai-sampai nama ideologinya diambil dari nama sistem ekonominya. Padahal kapitalisme itu tidak hanya sistem ekonomi, tapi nama ideologinya juga ideologi kapitalisme. Nah, akidahnya apa? Akidahnya sekulerisme. Ya, bagaimana kemudian akidahnya itu memisahkan antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat dengan kehidupan negara. Itu sekulerisme akidahnya. Sehingga apa? Semua sistem turunan dari akidah sekulerisme itulah yang kemudian menjadi dasarnya. Jadi siapapun yang memperhatikan ya aturan-aturan dalam ideologi kapitalis selalu kemudian didasari dari sekulerisme. Misal,
Di dalam masalah pemerintahan, ya, ideologi kapitalisme, sekuler kapitalisme itu melahirkan apa? Di dalam sistem pemerintahan. Melahirkan sistem pemerintahan politik, melahirkan sistem politik demokrasi. Jadi demokrasi itu produknya kapitalisme dalam sistem pemerintahan. Kenapa? Karena tadi akidahnya sekularisme. Ya, pemisahan antara kehidupan akhirat dan kehidupan dunia. Pemisahan antara urusan agama dan urusan negara. Dalam masalah bernegara dia melahirkan sistem demokrasi. Dalam sistem pergaulan, kapitalisme itu melahirkan sistem liberalisme. Ya, dalam sistem kepemilikan dia melahirkan freedom of ownership, bebas memiliki apapun, berapapun jumlahnya. Ya, dalam masalah agama dia melahirkan apa? Freedom of religion, kebebasan beragama. Tapi akidahnya semuanya apa? Sekularisme. Tetapi karena memang kapitalisme itu kuat pengaruhnya, maka sampai-sampai ideologinya pun dinamakan atas nama sistem ekonominya sendiri, yaitu kapitalisme. Ya. Dan coba nanti diperhatikan semua turunan aturan yang ada dalam sistem ideologi kapitalisme itu selalu akidah dasarnya itu pasti sekulerisme. Nah, begitu juga nanti bicara tentang ideologi sosialis komunis, ya. Pasti akidahnya itu komunis. Nah, begitu juga dengan Islam. Ya. Apapun aturan yang keluar dari Islam selalu muncul dari akidahnya yang kuat. Nah, maka kenapa kemudian hanya ada 3 ideologi di dunia ini? Hanya 3 itulah yang kemudian memiliki akidah yang jelas, ya, yang berbeda dari yang lain, dan ketiga-tiganya itu memiliki sistem yang lengkap. Ya. Cuman dari 3 ideologi ini mana yang paling lengkap sistemnya? Islam. Karena kalau dalam sosialis komunis tidak ada bicara tentang hubungan dengan Tuhan. Mereka anti Tuhan. Kalau dalam sekuler kapitalis, ya, mereka bicara tentang Tuhan, tapi Tuhan nggak boleh ngatur kehidupan ini. Makanya mereka sekuler. Ya, mereka percaya Tuhan, tapi Tuhan nggak boleh ngatur kehidupan ini. Maka mereka yang ngatur masalah bernegara. Nah, Islam enggak. Ya, Islam beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka diatur oleh Allah dan Rasulnya bagaimana cara menjalankan negara ini dan semua aktivitasnya itu diatur di dalam Islam. Nah, sekarang saya tanya, sistem ekonomi kapitalis ada? Ada. Sistem ekonomi sosialis? Ada. Sistem ekonomi Islam? Ada. Ada. Sistem kepemilikan menurut kapitalis ada nggak? Ada. Ada. Sistem kepemilikan menurut sosialis? Ada. Mungkin sebagian. Ada. Ya. Dia memiliki sistem kepemilikan sendiri, bahwa di dalam kapitalis itu semua warga negara itu tidak boleh memiliki apapun kecuali yang ditentukan oleh negara. Sosialis maksudnya, Ustaz? Ya, sosialis. Kalau kapitalis semuanya boleh memiliki apapun. Nah, kalau Islam dia punya pandangan sendiri, ada yang boleh dimiliki, ada yang tidak boleh dimiliki. Nah, ya, artinya apa? Yang namanya ideologi itu sebuah sistem yang memiliki akidah yang tersendiri. Yang dari akidah inilah kemudian nanti terpancar sistem-sistem yang lain. Dan siapapun yang meneliti itu pasti hanya ada 3 sistem kehidupannya. Coba misal tadi disampaikan ada Lucifer, ada Satanik, ada Freemason. Mereka ada sistem ekonomi sendiri? Nggak ada. Artinya apa? Mereka hanya keyakinan saja. Tidak bisa dikatakan sebagai ideologi. Nah, dan siapapun yang meneliti sistem pemerintahan demokrasi, sistem ekonomi kapitalis, itu di belakangnya siapa? Di belakang sistem itu. Ya, mereka yang disampaikan oleh Pak Afandi tadi. Gitu. Ya. Jadi ideologi itu hanya ada 3. Ya, bahkan hari ini ketika orang menggaung-gaungkan ideologi Pancasila, ini jadi lucu kadang-kadang. Ya. Bahkan sampai di kampus dulu saya debat dengan dosen, ada ekonomi Pancasila. Saya bilang bingung, saya Indonesia ini sejak kapan menerapkan ekonomi Pancasila? Bagaimana ekonomi Pancasila itu? Nah, hari ini kita menerapkan ekonomi kapitalis. Sistem pemerintahannya berdasarkan ideologi kapitalis, demokrasi.
Sistem hukumnya juga pakai sistem ideologi kapitalis. Ya kan? Nah, dari mana? Nah, maka siapapun yang meneliti lebih dalam, ya, maka dia akan hanya menemukan 3 ideologi yang ada di dunia ini. Dan siapapun yang mencoba meneliti masalah ini lebih dalam, sebenarnya semua masalah yang ada di dunia ini sebenarnya itu hanya pertarungan ideologi saja. Jadi yang bertarung itu hanya 3 kekuatan itu saja, sekuler kapitalis, sosialis komunis, dan kekuatan Islam. Kalau dulu ketika Uni Soviet ada, siapa yang bertarung? Antara sosialis komunis, dan sekuler kapitalis. Antara blok timur dan blok barat. Dulu jauh sebelum itu ketika Islam berkuasa, Islam kemudian versus barat. Ya, negara-negara itu hanya bagian-bagian kecil dari sistem itu. Nah, bedanya apa? Bedanya hari ini, ya, dunia itu dikendalikan oleh ideologi kapitalis. Ya, pasca runtuhnya Uni Soviet, pasca tumbangnya Islam. Nah, ketika hari ini Islam mencoba, ya, coba menapaki jalan kebangkitannya, inilah yang kemudian langsung diperangi oleh sekuler kapitalis. Ya. Jadi siapapun yang membaca lebih detail kondisi percaturan politik global hari ini, dia akan melihat hal itu. Ya, mungkin ini udah terlalu jauh, Pak. Kan ini saya udah terlalu jauh. Iya, sebelumnya mohon maaf Ustadz. Tapi saya ada satu ini, maksudnya terkait dengan ideologi dan ekonomi, bahwa ini juga mengenai fenomena ya. Mungkin barangkali ada yang tahu istilah flat earth. Iya. Itu flat earth. Nah, ini kan sempat juga menjadi bahasan ya. Nah, salah satunya kan ada ya mungkin saya sebutnya peneliti ya dari Indonesia. Ya, dia memang ingin menunjukkan bahwa sistem di Indonesia di dunia ini itu memang dikendalikan oleh ya kelompok elit global. Nah, salah satunya sistem ekonomi, sehingga sampai kapanpun ekonomi masih akan tetap seperti itu, begitu. Nggak akan bisa dirubah karena mereka sudah sistemik banget begitu. Hanya mungkin, nah yang menjadi cara kan saya mikirnya ya Islam nih bakal bisa nih. Cuman yang saya ingin tanyakan juga adalah pandangan Ustadz, apakah Ustadz misal nih mungkin Ustadz pernah mempelajari atau melihat video-video dari komunitas Flat Earth Indonesia, itu kan selalu di-ban ya, ban oleh YouTube. Nah itu dengan tokoh narasinya itu Bos Darling. Nah itu menurut saya sih belajar dari situ Ustadz, maksudnya melihat bahwa oh ada fenomenanya seperti ini ya, ternyata ini lebih ekstrim dari sekedar cuman ideologi komunis kemudian sosialis, ternyata di balik itu ada yang lebih nih, bahkan ada aspek agamanya. Nah cuman yang fenomena paling ekstrimnya karena saya bergelutnya di bidang ekonomi, saya melihatnya juga, waduh ngeri juga ini ekonominya ya, termasuk inflasi. Saya pernah juga membahas problemnya kan kalau di kita di ekonomi yang konvensional, inflasi ini kan menjadi suatu keniscayaan ya, bahwa hanya bisa dikendalikan begitu. Artinya ya tinggal tingkat inflasinya aja dikendalikan seberapa besarnya begitu. Tapi kalau kita melihat merujuk dari sumber dasarnya kan kenapa sampai terjadi inflasi dan apakah inflasi ini bisa hilang, ya melihat dari bagaimana kemudian uang itu hadir begitu dan seterusnya, hingga kemudian ya bahwa sistem ekonomi Islam yang dulu diterapkan cara berdagang, kemudian alat pertukarannya bagaimana dan seterusnya, sekarang udah hilang diganti dengan hanya sekedar uang kertas begitu, yang berupa kertas, dan sekarang mau dirubah menjadi digital lagi, kripto dan sebagainya. Nah ini kan yang kemudian mungkin saya minta pandangan Ustadz nih, kalau misalkan Ustadz sudah mempelajari video-video itu, menurut Ustadz bagaimana begitu? Karena ketika misalkan di lapangan kita ada perdebatan nih, karena teman-teman saya sendiri juga ada yang nggak sepakat dengan paparan di situ gitu. Sedangkan saya sih merasa kok, lah ini menurut saya malah menunjukkan realitas yang memang ya ini rusaknya dunia kita saat ini, dan yang bisa menjadi penolongnya hanya Islam nih, karena
yang sudah paripurna begitu. Nah, menurut Ustadz, barangkali Ustadz tahu pandangan Ustadz gimana nih? Ya, terkait dengan flat art itu ya, sebenarnya ini bukan masalah yang baru ya. Dulu juga sudah pernah diangkat masalah-masalah seperti ini. Nah, Islam, ilmuwan Islam, ulama-ulama Islam juga sudah membantah ya teori-teori ini berdasarkan banyak-banyak ayat di dalam Al-Quran. Ya, saya tidak akan masuk jauh ke dalam itu karena nanti melebar kemana-mana. Saya fokus di ekonominya. Ya. Sekarang pertanyaannya, ya, apakah kemudian ekonomi kapitalis itu sudah saking sistemiknya menguasai dunia hari ini? Jawabannya iya. Ya, kenapa? Karena bahkan sampai pada titik ya para pemikir-pemikir barat itu sampai mengatakan bahwa kapitalisme itu sudah menggerogoti dunia ini. Ya. Dan itu fakta yang tidak bisa kita bantah. Ya. Nah, begitu kuatnya sistem kapitalis itu menggurita. Bahkan kemudian mengendalikan dunia ini. Nah, namun yang harus kita yakini sebagai seorang muslim ya, bahwa kemenangan Islam itu akan datang. Ya. Bisyarah Rasulullah itu akan terwujud. Ya. Misal salah satu hadis ya dari Nabi SAW mengatakan bahwa nanti di suatu masa tidak akan ada lagi yang bernilai di dunia ini kecuali dinar dan dirham. Kira-kira itu akan terjadi nggak? Terjadi. Kalau kita tidak yakin, berarti bermasalah iman kita. Gitu. Ya kan? Atau misal Allah mengatakan di dalam Al-Qur'an ya, surat An-Nur ayat 55, wa adallahu allazina amanu wa amilus solihati minkum la yastahlifannahum fil ardi. Ya, maka Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh, ya, la yastahlifannahum fil ardi, Allah betul-betul akan menjadikan dia berkuasa di muka bumi ini. Atau hadis-hadis Nabi yang menjelaskan bahwa ketika terjadi perang Khandaq, kemudian Allah memperlihatkan, menghamparkan dunia ini di hadapan Nabi SAW. Ya. Apa kata Nabi SAW? Aku diperlihatkan dunia ini ujung timur dan baratnya. Ya. Apa kata Nabi SAW? Kelak kekuasaan umatku akan menguasai seluruh dunia yang diperlihatkan kepadaku. Sekarang pertanyaannya, kekuasaan Islam 13 abad yang lalu, ya, ketika kekuasaan Islam itu besar, ya, ketika kekhilafahan Islam itu masih ada, sudah sampai menguasai seluruh dunia apa belum? Belum. Wilayah Islam paling luas itu masih 2/3 dunia. Artinya ketika Nabi mengatakan kelak kekuasaan umatku akan menguasai seluruh dunia yang dihamparkan di hadapanku, timur dan barat. Dan kata Nabi SAW di hadis lain, dan tidak ada satu pun rumah di muka bumi ini yang dimasuki sinar matahari kecuali Islam akan masuk ke sana. Itu bisaroh. Bisaroh itu kabar gembira dari Rasulullah SAW bahwa itu akan terjadi. Nah, hari ini apakah orang-orang kafir ya itu mengetahui hal itu? Paham. Mereka paham betul, ya. Nanti coba share, cari ya. Ada hasil penelitian NIC, National Intelligence Council punya Amerika, ya, yang kemudian meneliti 2005 sampai 2015, 10 tahun namanya. Ya. Gabungan seluruh intelijen Amerika di seluruh dunia meneliti selama 10 tahun, melibatkan ribuan orang ahli di seluruh dunia, ya, kemudian memprediksikan gambaran kekuatan global 2020, ya, termasuk nanti 2024-2025. Ya, salah satu prediksi yang dia munculkan di situ apa? Prediksi pertama, Amerika akan tetap menjadi adidaya dunia. Prediksi kedua, akan tegaknya kekuasaan Islam, ya, yang akan menghimpun negeri-negeri Islam dari Maroko sampai Merauke. Kenapa kemudian mereka bisa meletakkan prediksi itu berdasarkan hasil penelitian 10 tahun itu di posisi kedua kemungkinan yang akan terjadi? Karena melihat semua arah kebangkitan itu hari ini ada di tangan Islam. Nah, itu pentingnya kita kemudian ada malam ini di sini, itu pentingnya. Pentingnya kemudian kita menyatukan langkah, memahami, membedah secara mendalam ekonomi Islam agar paham bagaimana ekonomi Islam ini menjawab semua masalah yang ada hari ini. Ya, masalah inflasi, bagaimana menyelesaikan masalah inflasi di dalam Islam? Tentu Islam punya pandangan tersendiri terkait dengan masalah fiskal dan moneternya. Gitu. Ya. Karena semuanya itu nanti akan ada masanya. Dan saya sangat yakin dan hakul yakin kapitalisme ini akan tumbang. Kenapa? Ada titik nanti ketika dia akan collapse.
tidak lagi mampu menahan keseimbangannya. Kenapa? Hari ini saja coba lihat, begitu kemudian ekonomi syariah itu mulai menggeliat, walaupun dia masih bau-bau kapitalis. Ya, hari ini saya katakan ekonomi Islam hari ini masih bau-bau kapitalis. Kenapa ya? Karena masih kapitalisme versi syariah gitu. Itu saja sudah model begitu, apalagi syariah yang betulan. Gitu. Nah, hari ini kita tinggal menunggu momentum saja. Nah, maka yang harus kita lakukan hari ini memahami betul bagaimana sistem ekonomi Islam itu bisa menjawab sampai pada tataran teknis, tidak hanya teori. Sehingga apa, ketika kemudian nanti kita diminta ya untuk menjelaskan, kita bisa paham, bisa menjelaskan, oh seperti ini masalahnya. Solusinya model begini, model begini. Sehingga kita tidak hanya bicara tentang teori di kelas, tapi juga bicara tentang teknis di lapangan. Bagaimana ekonomi negara itu diatur, bagaimana fiskal itu diatur, moneter itu diatur. Nanti insya Allah teman-teman akan belajar bagaimana menyusun APBN yang sesuai syariah. Ya. Teman-teman akan kaget-kaget ketika bicara tentang APBN syariah, berapa triliun uang yang kita miliki ketika APBN itu disusun pakai aturan Islam. Namun itu kan ilmunya harus cukup, sehingga nanti bisa nyambung. Makanya coaching kita itu 1 tahun lamanya. Nah, supaya apa, teman-teman nanti harapannya betul-betul keluar, itu betul-betul udah siap. Gitu ya. Nah, tidak ada satupun yang kemudian bisa menolong kita kecuali Allah. Ya, karena hari ini kekuatan kita masih kecil. Ya. Buktinya apa? Perjuangan ekonomi Islam hari ini bisa dibelokkan. Ya, harusnya ekonomi Islam itu bangkit, kemudian menegakkan ekonomi Islam yang murni, hari ini dibelokkan, malah mendukung kapitalis. Ya, dengan versi syariahnya. Nah, nanti insya Allah nanti ke depan kita akan mulai, karena ini pendahuluan hanya 1 materi ya, besok kita sudah mulai masuk ke masalah sistem ekonomi. Ya. Demikian yang mungkin bisa saya tanggapi Pak Effendi ya. Insya Allah nanti waktunya akan sampai Pak. Ya, ini kita lagi persiapkan amunisinya untuk menggoyangkan singgasana kapitalisme ini. Ya, terima kasih banyak Ustadz. Ya. Silakan jika masih ada yang mau ditanyakan. Kayaknya Pak Endi mau nanya itu. Oh, Zaki, silakan. Oh ya, Ustaz. Baik. Mungkin terima kasih Ustaz, materinya tadi Ustaz cukup apa ya Ustaz, cukup konstruktif gitu ya sampai ke ujungnya gitu ya. Pertanyaan pertama Ustaz, ini Ustaz, mungkin dasar-dasar di sini Ustaz, sebagai Muslim gitu Ustaz. Pernah juga Ustaz, bukan ngomong secara langsung sih, cuman maknanya agak tersirat gitu Ustaz ya. Ada seorang dai gitu ya, mungkin maknanya itu belajarin dulu gitu kan, mengenai ibadah gitu Ustaz, baru nanti muamalahnya gitu. Saya Anda berpikir kadang memang ya betul juga sih, agak sulit sih Ustaz, kalau kita langsung ke muamalah langsung ya, seseorang yang ibadahnya masih apa gitu langsung tiba-tiba dikasih ke muamalah, itu agak ya sih, saya beranggapan agak sulit nantinya gitu Ustaz ya. Itu menurut Ustaz gimana? Itu yang pertama Ustaz. Kemudian yang kedua, hubungan fikih muamalah dengan ekonomi itu gimana ya Ustaz ya? Apakah fikih muamalah kemudian melahirkan sistem ekonomi atau gimana gitu Ustaz ya? Anda masih belum ngerti gitu, dan prioritas kita sekarang belajar nih yang mana gitu Ustaz ya? Yang paling perlu gitu, yang paling penting gitu Ustaz ya. Ya soalnya masih ngambang gitu Ustaz, banyak ikut kajian, jadi banyak tanggapan dari apa Ustaz. Kemudian yang ketiga Ustaz, untuk itu Ustaz, gelar Ustaz yang CMTH itu apa ya Ustaz ya? Oh iya. Gelar apa? Saya ada nyari di internet nggak dapat Ustaz. Mengganggu juga tuh ya. Kalau TH-nya biasanya teologi Ustaz ya. Cuman kalau DM-nya saya kurang tahu Ustaz. Iya. Mungkin itu Ustaz. Syukran Ustaz. Mengganggu mata Zaki kayaknya. Oke, saya jawab singkat aja ya. Yang pertama, ibadah atau muamalah dulu. Dua-duanya. Ya, kenapa? Karena ibadah dan muamalah itu tidak bisa dipisahkan. Zaki bisa nggak ibadah tanpa jual beli? Enggak Ustaz. Nggak bisa? Enggak. Berarti nggak bisa dipisahkan.
Ya, maka syariat Islam itu, ya, tadi saya gambarkan tadi, ada syariat Islam itu, dari semua syariat Islam itu ada yang bisa dijalani oleh individu sebagian kecil, ada yang harus diterapkan oleh negara secara sistem. Ya. Dan ketika ada kemudian perkataan-perkataan ya bagusin dulu ibadahnya baru bicara muamalah, itu keliru. Kenapa? Karena ibadahnya harus bagus, muamalahnya juga harus bagus. Kecuali kalau kita bisa ibadah saja tanpa muamalah. Gitu. Karena mustahil kan? Dan masalah muamalah itu masalah yang paling luas yang ada dalam kehidupan kita. Nah, saya akan persempit ya pembahasannya. Muamalah secara umum itu dipahami sebagai hablum minan nas. Jadi sistem pemerintahan itu masalah muamalah. Sistem ekonomi itu masalah muamalah. Sistem pergaulan itu masalah muamalah. Sistem pendidikan masalah muamalah. Tapi kalau dikerucutkan, muamalah yang dipahami dalam konteks iqtisad, dalam sistem ekonomi, itu maksudnya adalah muamalah maliyah. Ya, bagaimana kemudian muamalah kita yang terkait dengan cara mendapatkan harta. Nah, kalau lebih spesifik bahasa kerennya bisnis syariah. Itu. Dalam bahasa fikihnya muamalah maliyah. Kalau muamalah itu terlalu umum ya. Karena nanti di situ termasuk sistem ekonomi, pendidikan, hukum, negara itu masuk ke dalam masalah muamalah. Tapi muamalah yang kita masuk di sini adalah muamalah maliyah. Gitu ya. Jadi untuk yang pertama ibadah atau muamalah dulu, dua-duanya. Ya, karena kita tidak bisa hidup tanpa masalah muamalah itu tidak bisa. Kita terus jual beli, ya. Kita terus melakukan perjanjian, kita terus melakukan kerjasama, utang piutang dan segala macam. Tentu itu butuh pemahaman kita terkait dengan syariat Islam. Ya. Karena ketika kita tidak paham muamalah sesuai Islam, ya maka ujung-ujungnya pasti dosa, pasti melanggar ketentuan Allah. Sehari ini saja, misal ketika kemudian jual beli online begitu banyak terjadi, ya, apakah kita sudah paham hukum COD itu seperti apa? Boleh nggak hukum COD itu? Menurut Zaki boleh nggak? Kalau di YouTube Ustadz boleh Ustadz. Ya. Cuman transaksinya di tempat gitu Ustadz. Ya, nanti nonton lagi video saya di YouTube tentang COD. Ya. Kebanyakan hari ini COD-nya tidak boleh, haram. Kenapa? Karena terjadi transaksi baik kali bikali, ya, transaksi utang dengan utang. Sementara kita melakukan itu terus. Ya, jadi tidak benar kalau kemudian katakan ibadah dulu baru muamalah. Tidak. Semuanya harus dipahami secara bersamaan. Ya. Maka di dalam Islam itu, ya, di dalam misal kitab Taklim al-Muta'allim itu dijelaskan mana bagian-bagian ilmu yang harus dipelajari lebih dulu. Ya. Ilmu-ilmu yang penting dipelajari di awal itu ilmu-ilmu yang terkait dengan kewajiban yang sifatnya fardu ain. Itu wajib dipelajari lebih dulu. Salat fardu ain, jual beli fardu ain. Penting nggak dipelajari? Kalau kemudian jual beli kita tidak sah, otomatis yang kita makan menjadi tidak sah dan itu hukumnya haram. Ya, makan sate itu bisa jadi haram kalau nggak sesuai hukum Islam. Ya, misal duduk di warung sate, pesan sate makan, sudah makan baru bayar, sah nggak transaksinya? Menurut Zaki sah nggak? Sah. Hah? Datang ke warung sate, pesan satenya makan, habis makan baru tanya berapa harganya, sah nggak? Tanya harganya dulu ya. Nah, coba sekarang kebanyakan orang makan sate gimana? Makan dulu baru bayar atau tanya harga dulu? Makan dulu Ustaz. Nah, coba. Berarti transaksinya tidak sah. Berarti kalau tidak sah sate itu dia makan, berarti haram. Nah, ibadah itu doa itu ibadah nggak? Iya Ustaz. Apa salah satu penghalang doa? Dosa Ustaz. Penghalang doa itu dikabulkan Allah. Dosa Ustaz. Karena masuknya sesuatu hal yang haram, ya, berupa makanan, pakaiannya haram, makanannya haram, minumannya haram. Gimana Allah mengabulkan doanya? Sementara pakaian, makanan yang haram itu terkait muamalah. Beli baju, Zaki nggak sah jual beli bajunya. Bajunya bawa sholat, gimana? Makan di rumah makan Padang. Transaksinya tidak sah karena harganya tidak tahu. Masuk ke dalam badan, doa sama Allah dikabulkan nggak? Nggak bisa. Ya, artinya apa? Tidak bisa dipisah-pisahkan.
Ya, makanya perintah Allah itu ud'u fi silmi kafah. Masuk Islam itu secara kafah, jangan dipilih-pilih. Yang kedua itu masalah fikih muamalah atau makro. Ya, fikih itu kan sesuatu hal yang simpel dan praktis. Ya, misal contoh fikih sholat, berarti digali dari dalil-dalil yang terperinci, kemudian dibuat hukum secara praktis dari dalil-dalil tadi. Itu namanya fikih. Ya, kalau fikih muamalah apa? Para ulama kemudian ya meneliti dalil-dalil, kemudian membuat aturannya, ya, menyimpulkan dari dalil-dalil itu bagaimana aturan muamalahnya. Itu namanya fikih. Ya, sekarang yang makro bagaimana? Ya, sebenarnya ya ekonomi itu ada dua, ada mikro dan makro. Ya, nah makro itu ada nggak fikihnya? Fikih ekonomi makro? Ada juga, cuman hari ini kurang terlalu familiar kalau ekonomi makro. Kenapa? Karena masih banyak bicara tentang ekonomi mikro, ya, tentang bisnis, ya, jual beli dan segala macamnya. Belum sampai kepada tataran sistem. Ya, nah ini yang kemudian nanti perlu disempurnakan fikihnya, ya. Tapi ada nggak dalilnya? Dalilnya ada. Ya, nggak ada satupun di dalam Islam yang nggak ada dalilnya. Karena tadi Nabi SAW itu ketika wafat itu telah mencontohkan semuanya, termasuk sistem ekonominya. Ya. Nabi mencontohkan bagaimana cara pengaturan keuangannya melalui mekanisme Baitul Mal. Ya. Nah itu ada aturan-aturannya. Cuman karena kita tidak mendalami itu, jadi kita tidak tahu. Tapi ada. Ya, nanti kita akan bicara tentang Baitul Mal dan semua dalil-dalil yang terkait. Gitu ya. Gitu, Zaki, yang bisa saya jawab singkatnya. Ada lagi yang belum dijawab? Yang gelarnya, Ustaz. Oh, gelar. Jadi kalau CMTH itu gelar saya di bidang motivator. Jadi saya itu certified motivator. Jadi saya misal juga mengambil spesialisasi di dalam motivasi dan terapi. Tapi itu masih belum selesai pendidikannya. Masih banyak gelarnya soalnya. Masih belum saya ambil. Itu hanya ilmu-ilmu dasar dalam motivaterapi. Jadi CMTH itu Certified Motivaterapi. Jadi misal kalau Zaki orangnya fobia ya, fobia lihat ekonomi, kok ekonomi kayak gini. Nah itu nanti bisa diterapi. Gitu. Itu ya. Iya, Ustaz. Silakan kalau ada yang ditanyakan lagi. Ustaz. Silakan Pak. Itu Ustaz, yang pertama itu soal makan tadi itu saya baru tahu. Selama ini emang saya tuh makan dulu ya baru bayar gitu. Nah, secara syariah itu emang bagusnya bagaimana? Bayar dulu, baru kita makan itu Ustaz. Itu yang pertama. Yang kedua, materi PowerPoint itu nanti boleh di-share nggak Ustaz? Iya. Itu aja Ustaz, makasih. Ya. Insya Allah untuk materi, nanti kalau rekaman videonya ini nanti saya share di YouTube. Karena kan teman-teman sudah follow juga YouTube, sudah subscribe YouTube-nya kan, nanti bisa dilihat ulang di situ. Kalau untuk PVT nanti setiap selesai materi saya share di grup WA. Ya nanti semua slide selama 1 tahun itu kita share terus supaya nanti bisa diulang dan bisa dibaca-baca. Nah terkait transaksi yang tadi yang ditanyakan, kenapa transaksi makan dulu itu haram? Ya, karena tadi jual belinya tidak sah karena di situ ada ketidakjelasan harga. Jadi salah satu yang menyebabkan transaksi itu tidak sah, akad jual beli itu tidak sah, ada ketidakjelasan harga. Ya, itu termasuk ke dalam rukun akad. Ya, jadi rukun akad itu ada al-aqidani, dua pihak yang berakad, ada mahalul akdi atau maqud alaih, objek akad, dan ada sigot. Nah, harga itu termasuk ke dalam mahalul akdi atau maqud alaih, objek akad. Jadi objek akad itu barangnya harus jelas, harganya harus jelas. Ya, maka yang paling ideal, bagaimana cara makan yang paling ideal menurut saya Islam? Coba nanti Bapak makan di KFC. Kalau di KFC bayar dulu, makan dulu Pak. Bayar dulu Ustaz kalau di KFC, baru makan. Model begitu harusnya sesuai Islam.
Walaupun kita tahu nih misalkan harga nasi 5.000, terus kita makan dulu, terus bayarnya nanti setelah makan, itu juga nggak boleh. Nah, itu beda ya. Jadi yang dituntut oleh syariat itu pengetahuan kita terkait harga. Misal kita udah biasa nih Pak, makan di situ udah biasa, memang langganan kita enggak masalah. Ya, insya Allah transaksinya sah. Tapi kalau posisi kita tidak tahu harga, itulah yang kemudian membuat transaksi itu tidak sah. Atau nanti ada namanya itu saman misli, harga semisal ya. Misal contoh ya, kalau di Bungo, kalau di tempat saya itu ya, kalau makan lontong sarapan pagi itu kayak lontong dia, itu biasanya di sini itu rata-rata 7.000. Dan tidak ada yang jual di atas itu, tidak ada. Ya, dan itu sudah menjadi pengetahuan umum, Pak. Ya, sudah diketahui semua orang secara umum kalau makan lontong itu ya 7.000. Nah, kalau kita makan di situ, sementara kita mengetahui ternyata harga lontong di situ rata-rata semuanya 7.000, kita makan itu tidak masalah. Ya, berarti kita tahu harganya, maklum. Ya, yang tidak boleh itu posisinya kita tidak tahu harganya berapa, tapi sudah kita makan. Ya, tapi yang paling baik, yang paling aman untuk kita adalah bayar dulu baru makan. Dan saya insya Allah mengamalkan itu ya. Kalau saya misal makan sama istri, ya saya bayar dulu. Misal pesan nasi soto ya, berapa 2 gitu kan. Minumnya ini berapa Pak? Ya kadang yang punya restoran yang nggak mau makan aja dulu Pak. Enggak, saya bilang saya mau bayar dulu. Kalau nggak dibayar dulu saya nggak mau makan. Ya akhirnya mereka mau. Ya. Artinya apa, ketika kita sudah bayar, berarti makanan itu sudah sah kita miliki. Dan insya Allah itu lebih berkah. Ya. Dan sayangnya itu yang saya sampaikan, justru orang-orang kafir yang tidak paham syariat Islam menerapkan itu. Ya. Kalau kita makan di KFC, di Pizza Hut, di mana-mana itu bayar dulu baru makan. Gitu. Insya Allah itu yang paling ideal, Pak. Baik Ustaz, terima kasih. Dan hati-hati kalau makan di rumah makan Padang. Walaupun saya orang Padang. Karena harganya enggak ada, itu repotnya. Oh iya betul, nggak ada. Kalau makan di rumah makan Padang cari amperanya aja Pak, yang jelas sudah 10.000 gitu. Iya. 12.000 gitu, itu jelas. Gitu. Wallahu alam Pak ya. Silakan Pak Hendy, ada yang mau tanyakan Pak? Belum ada Ustaz. Ya memang agaknya ironis ya Ustaz ya. Di tadi yang terakhir masalah makan sederhana, makan yang dari kapitalis ternyata mempraktekkan Islam, sementara kita yang masyarakatnya Muslim malah tidak mempraktekkan gitu ya. Itu ada ironis gitu ya. Ironis. Ya ini tugas kita untuk mengkoreksi ya dengan segala upaya, baik dengan ilmu pengetahuan maupun dengan praktek yang Ustadz sampaikan tadi itu juga menarik Pak. Ya udah kita bayar aja dulu, itu lebih sah. Bahkan kalau di Banjarmasin ini Ustadz, kalau kita jual beli itu ada ijabnya Ustadz, dia bilang jual gitu Ustadz. Oh berarti ngikutin mazhab Syafi'i ya? Ya, kalau kita beli jual gitu. Karena di Banjar itu kan kuat keislamannya Pak, dan kuat Syafi'inya di situ. Jadi kalau Syafi'i itu bedanya dia mewajibkan ada sigot. Jadi harus ada kata-kata saya jual dan saya beli. Kalau enggak ada, enggak sah menurut mazhab Syafi'i. Jadi kalau Bapak pakai mazhab Syafi'i belanja di minimarket enggak sah. Enggak sah Pak. Karena enggak ada sigot ijab, enggak ada ijab kabulnya. Betul. Kalau yang tradisional di warung-warung tuh semua pakai jual gitu Ustaz. Nah, gitu ya. Itu. Kalau di sini di desa-desa Pak, di pelosok-pelosok, kalau orang tua-tua kita tuh masih ya kalau jual sayur tuh saya jual ya nak, nah, saya beli Bu. Ya. Insya Allah mazhab Syafi'i. Itu loh Pak ironisnya. Itu tugas kita bersama ya. Selain mempelajari ilmunya juga mencontohkan. Nah, ketika kita mencontohkan itu orang pasti nanya kenapa model begitu. Nah, itu momen kita. Momen kita untuk menjelaskan dakwah ke umat bahwa itu yang sesuai dengan syariat Islam. Iya. Gitu. Ada Pak yang mau ditanyakan? Enggak ada? Ya, enggak. Itu aja sih komentar itu tadi. Oke. Kalau enggak ada, saya ingin sampaikan beberapa hal sebelum saya tutup ya. Karena ini materi pendahuluan saja dari saya. Insya Allah mulai pekan depan kita sudah masuk ke dalam sistem ekonomi Islam. Ya, kita akan masuk dari makro dulu.
Kenapa kita masuk dari makro dulu? Agar nanti teman-teman memahami betul posisi bisnisnya itu, posisi ekonomi itu bagaimana mendudukkannya. Ya, makanya kita mulai dari makro dulu. Ya, kalau mikro itu enggak terlalu susah. Ya, karena makro itu agak susah. Dan pakar-pakar ekonomi sekarang juga di bidang makro itu sedikit sekali. Ya, maka kita akan perbanyak yang paham di sisi makro karena ini terkait dengan sistemik. Ya. Nah, untuk pekan depan ya, karena kita ini coaching ya dan mentoring teman-teman semua, dan harapan kita memang teman-teman secara skill memiliki kemampuan untuk bisa menyampaikan materi ini di depan umum ya. Paling tidak nanti di kalangan terbatas. Oleh sebab itu, saya mendesain setiap kali pertemuan itu akan ada penyampaian materi dari teman-teman. Ya, mungkin 5 sampai 10 menit. Nah, materi hari ini ya tentang ruang lingkup syariat Islam ini silakan teman-teman dengar ulang nanti di YouTube dan nanti slide-nya dipelajari lagi. Pekan depan ya, sebelum saya menyampaikan materi, nanti kita akan dengarkan masing-masing teman-teman untuk presentasi ya, minimal 5 menit masing-masing teman-teman mempresentasikan materi yang hari ini dipelajari. Ya. Nah, yang kedua, karena materi pekan depan kita sudah akan mulai berkenalan dengan sistem ekonomi Islam, apa sih itu sistem ekonomi Islam, apa itu ekonomi Islam, apa itu ilmu ekonomi ya, kita akan masuk dari sana. Maka saya sarankan teman-teman untuk paling tidak membaca buku-buku yang saya referensikan kemarin. Tidak harus beli ya, kalau ada teman-temannya punya pinjam ya, asal jangan pinjamnya ke saya. Pinjamnya ke saya nanti bukunya cuma satu, yang minjam banyak. Ya, coba cari e-booknya. Kemarin saya lihat Pak Hendy juga sudah banyak nge-share di grup kita ya, terkait buku-buku itu bisa dibaca. Ya, untuk sistem ekonomi saya sarankan baca bukunya buku Syekh Taqiyuddin An-Nabhani ya, An-Nizam Al-Iqtisadi fil Islam. Ya, sistem ekonomi Islam sudah ada yang terjemahannya. Bisa juga teman-teman baca nanti buku yang ditulis oleh Ustadz Dwi Condro. Ya, Dwi Condro Trionil, judulnya Ekonomi Mazhab Amfara jilid 1 dan 2. Ya, itu semuanya mulai bicara tentang makroekonomi. Ya, ada 3 buku itu yang silakan teman-teman baca untuk menambah wawasannya, karena pekan depan kita akan mulai masuk ke sana. Ya, jadi skema pekan depan itu awalnya nanti teman-teman akan menyampaikan materi 5 menit sampai 10 menit materi yang didapatkan hari ini. Yang kedua nanti materi dari saya. Yang ketiga kita nanti akan diskusi ya terkait dengan masalah-masalah faktual yang terkait dengan materi itu. Jadi silakan teman-teman selain baca juga cari masalah-masalah yang terkait dengan sistem ekonomi. Ya, sehingga besok bisa kita bahas untuk memperkaya wawasan kita. Ya, insya Allah kita akan banyak sharing nanti ya terkait dengan materi-materi kita. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Sebelum saya tutup, ada yang mau ditanyakan? Cukup Ustaz. Cukup ya. Kalau cukup, insya Allah sampai ketemu pekan depan di Selasa malam ya. Mudah-mudahan pekan depan kita bisa on time ya. 12.15 kita sudah mulai supaya nanti kita bisa jam 10 tepat sudah selesai ya. Mudah-mudahan teman-teman selalu diberikan kekuatan, keistiqomahan untuk bisa belajar ekonomi Islam, dan saya berdoa pada Allah supaya teman-teman betul-betul dipilih untuk jadi orang-orang yang pakar ya dalam masalah ekonomi Islam ini, sehingga bisa membantu umat ini untuk bangkit dan memperjuangkan ekonomi Islam. Amin amin ya rabbal alamin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Nanti jika ada yang mau ditanyakan lagi nanti bisa di chat ya. Mari kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.